Udah dipakai teman-teman. Sawadikap teman-teman. And it's together, semangat pagi. Oh, udah sekali aja ya. Udah boleh duduk. Kalau di Miracle 3 kali teman-teman. Pagi, pagi, pagi gitu lebih semangat. Teman-teman, ini kedua kali saya di ET7 teman-teman. Ya, memang tidak berkesan kok. Memang tidak berkesan. Ini kedua kali, jadi sebenarnya saya bingung mau ngomong apa. Saya minta Ko Acong, kok boleh talk show gak? Katanya nggak boleh. Udah ngundang orang maksa, kita request nggak dikasih lagi. Teman-teman, tadi background saya seperti itu, saya hampir 10 tahun, saya bolak-balik nggak apa-apa ya, soalnya kalau saya diem, otak saya juga diem teman-teman. Hampir 10 tahun saya sama pasangan saya dari zaman pacaran ke Bangkok terus setiap bulan dari 2012 sampai 2020 nggak pernah bolong teman-teman. Emang kita dagangnya kayak gitu, jadi kalau ditanya kok lu lagunya jijik begitu, eh hitung-hitung biar saya lebih gampang diingat aja teman-teman, karena sebenarnya saya nggak punya skill apa-apa, cuman yang bisa bikin saya eksis di sini mungkin karena saya mungkin jual perbedaan saya aja sebenarnya gitu teman-teman. Ada teman-teman yang baru datang hari ini, pertama kali ke sini, boleh angkat tangan. Entah gue tampol loh, Dre. Ada gak teman-teman yang baru pertama kali datang? Ada teman-teman yang masih agent teman-teman? Kalau saya tanya jawab dong gitu ya, biar kalau nggak saya pulang nih beneran. eh saya suka semangatnya teman-teman karena jujur pas saya masih agent, saya kan agent pandemi ya, nggak dapet yang gini-ginian teman-teman. Jadi saya tuh sebenarnya agak malu kalau semangat pagi, 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 pagi dulu malu teman-teman. Kenapa? Terus saya pikir-pikir lagi kenapa malu ya? Karena kan saya masuk ke industri baru, industri asuransi yang saya nggak pernah tahu kayak gimana. Lalu saya bilang sama yang ngajak saya ke sini, saya bilang gue pengen duitnya tapi gue kagak mau ya ikut-ikutan lu teriak-teriak pagi-pagi pagi gitu karena menurut saya tuh freak banget. Iya, terima kasih. Tapi saya tahu alasannya teman-teman, karena waktu itu saya belum dapat apa-apa. Terus saya pelan-pelan, saya iseng-iseng cek mutasi teman-teman, beneran loh ada transferan masuk dari Prudential, masih kecil. Makin sering saya cek, makin sering saya cek, kok jadi lumayan teman-teman. Nah, setiap Sabtu suara saya paling kenceng kalau di Miracle teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang tadi suara kenceng, saya yakin yang transferan dari Pru tuh nol-nolnya tuh sampai jatuh-jatuh ke bawah teman-teman. Teman-teman pungutin lagi masih masuk ke dalam. Amin ya teman-teman ya. Eh Singkat cerita teman-teman, saya join 2020, 2021 AAB, 2022 AB. Dari 2022, 23, 24, 25 sampai hari ini saya kalau dipanggil ke agensi lain, saya cuma disuruh ceritain tentang pengalaman saya ngejar AB. Dan itu sangat membosankan teman-teman. Sangat bosan, saya udah bosan. Jadi izinkan saya mau ubah lah, nggak usah cerita-cerita begituan ya. Jadi saya cuma mau kasih tahu gini teman-teman. Saya udah 5 tahun di Prudential, satu periode teman-teman, satu periode saya udah di Prudential, dan saya mau kasih tahu hari ini saya mau cerita tentang pandangan saya sebelum saya join Prudential dan pandangan saya setelah saya satu periode jalanin Prudential dan kenapa saya masih coblos Prudential untuk kehidupan saya ke depannya. Boleh ya teman-teman? Eh, ya. Oh iya, kenalan dulu saya lupa. Nama saya Franz Cornelius teman-teman, nama saya Franz Cornelius, kelahiran 90, saya lahir besar di Jakarta. Udah married, punya anak 2, segitu aja kenalannya. Karena kalau biasanya kalian kenal lebih dalam, suka, jangan teman-teman, nggak boleh. Saya pencet kemana nextnya? Saya udah pencet nggak bisa nih. Oke dah ya. Teman-teman, kenalin dulu, ini adalah yang ngajak saya ke Prudential teman-teman ya. eh Namanya Pang Jungpin, terlalu Cina. Namanya Pang Jungpin. Tapi kalau di Miracle dia nge-branding namanya PJP teman-teman. Tapi mau sekeren apapun dia branding diri dia, buat saya dia adalah Soajung. Karena dia adalah adik kandungnya papa saya teman-teman. Dia asuh saya ya. Asuh saya. Pakai K teman-teman, jangan dihilangin. Walaupun memang kelakuan dia kalau ke saya, dia kayak guguk gitu. Emang kayak gitu. Cuman saya sangat bersyukur eh ke asuh saya teman-teman, dia bukan cuma sekedar ngajak saya, tapi dia mentor saya, role model saya, idola saya lah. Sekarang saya selalu apa ya, apa-apa cerita ke dia, pro non pro saya cerita ke dia. Saya pengen punya hidup kayak dia, saya pengen punya income kayak dia, saya nggak pengen punya perut kayak dia, tapi teman-teman ya. Dia idola saya lah teman-teman. Boleh tepuk tangan dulu buat
leader saya. BTW, semua yang saya mau sharingin ini adalah hasil dari gemblengan beliau. Jadi kalau teman-teman nggak suka, nggak cocok, ada nomor dia di belakang. Lu komplain aja langsung ke dia ntar ya, jangan ke saya. Japri aja teman-teman. Kayak gitu aja segala puji-pujian terhadap beliau karena dia juga nggak denger ya, capek jilat-jilat dia juga. Ya. Oh iya, by the way teman-teman, oh makasih Ko Acong udah, saya nggak diundang teman-teman, saya ditodong, saya dipaksa. Di NLC tahun lalu di Semarang, tiba-tiba saya dirangkul 1 November keluarin HP lu, catet lu ke tempat gua. Kan udah pernah kok, bodo amat catet. Makanya di sini saya sekarang. Kagak pakai diundang teman-teman, ditodong. Izin Ko Erison ya, kalau saya ada salah-salah, cut aja saya balik ke Miracle kok. Saya pencet next lagi dong. Ini teman-teman. Ya cerita sedikit teman-teman. Kalau bosan skip aja, tanya aja. Karena saya sebenarnya lebih suka nongkrong kayak di bawah tadi ya, kocongnya. Ngomongnya lebih bebas. Kalau di sini saya, ya gitulah. eh oh iya di sini saya punya banyak teman. Franz A mana? Franz A. Franz B mana? Ya dengerin Franz C dulu ya. Ya teman-teman, papa saya 10 bersaudara. Papa saya, si leader saya itu juga adiknya kan. Papa anak ketiga, dia leader saya anak ke-9. 10 bersaudara semuanya dagang teman-teman. Semuanya betul, engkau keau, betul. Benar teman-teman, di Jumatan 5. Jadi semuanya punya toko Tanah Abang, setengahnya ekspor ke Afrika juga, termasuk leader saya juga. Jadi bisa dibilang saya pas kecil ya bercukupan gitu ya. Cuman yang saya mau kasih tahu teman, saya selalu bilang begini, dimanapun saya selalu percaya kalau lo mau punya banyak duit, lo bisa kaya, nggak mesti di Prudential. Benar dong, kalau semuanya di Prudential lo mau prospekin siapa? Iya kan? Karena eh bisnis konvensional di luar sana juga bisa bikin lo sukses, bikin lo kaya, bisa bisa bangkrut juga teman-teman. Sama kayak papa saya. Kenapa? Karena eh saya cerita aja ya, bukan maksudnya sombong, tapi biasa mulai dari sini. Bukan maksudnya sombong. Mau sombong sebenarnya saya memang. Emang mau sombong. Saya tanya papa saya, Pak dulu rumah kita luasnya berapa? Kata papa 408 meter persegi, teman-teman. Enggak kecil, tapi papa tuh orang kampung datang dari Kalimantan ke sini. Kalau kalau bahasa ininya, jangan dah jorok. Pokoknya papa cuma bawa badan lah ya. Badan aja saya bilangnya. Ya, cuma bawa badan tapi bisa sukses. Walaupun akhirnya bangkrut teman-teman, saya SMP 3 terakhir ngerasain papa punya duit. SMA 1 saya udah susah teman-teman. Itu resikonya kalau bisnis di luar sana. Terus apalagi teman-teman, saya kuliah malam di Trisakti School of Management, ada yang sama? Miskin ya bro? Trisakti School of Management itu bahasa kerennya doang. Sebenarnya STIE Trisakti ya, bukan univnya. Anak pagi malam bro. Pagi, berarti lo nggak terlalu susah ya. Kalau saya anak malam itu sambil kerja, teman-teman. Miskin semua, teman-teman. Bau matahari semua. Jadi, apalagi? Saya kuliah di sana. Sambil kuliah itu saya sambil kerjain online shop itu. Pertama saya belum ke Bangkok teman-teman, tapi bikin baju kayak gini. Saya nggak ambil baju dari orang ya, saya produksi sendiri baju. Ada yang suka? Nanti saya kasih linknya di sini. Lumayan nambahin uang jajan saya. Enggak, saya udah tinggalin itu semua teman-teman. eh Cerita sebentar, saya pernah AAJI sebenarnya di 2009. Waktu itu saya umur 19. Diajaknya sama siapa? Sama si Ajung juga teman-teman. Jadi waktu itu dia baru setahun di Prudential. Saya ketemu dia ceritain, saya nggak tahu dia ngomong apa. Cuman karena dia kan paman saya, kalau saya tolak kan nggak enak ya. Ya udahlah, lu ngomong apa juga gue iyain aja. Tapi saya nggak niat jalanin sama sekali. Tapi saya datang 3 hari tuh. Apa itu kok namanya ya? Yang ambil, iya gitulah 3 hari. Anak umur 19 tahun disuruh pakai celana bahan, pantofel. Wah rapi saya. Dan saya ngerasa ini bukan gua banget. Jir. Jadi saya 3 hari pokoknya dapat AJI. Saya ke rumah teman baik saya. Saya Andre tahu. Lu tahu Dewanto ya Dre ya? Nah, saya ke rumah dia. Berempat saya udah janjian. Gue mau ngobrol sama bapak mak lo gitu. Jadi saya berempat ke sana. Maknya lagi motong daging. Lagi motong daging.
Terus anaknya sama teman-teman saya yang lain, buruan ngomong bego katanya. Nanti dong, nggak pas nih katanya. Tunggu setengah jam, masih masak. Buruan ngomong, nanti nggak pas gitu waktunya. Teman saya yang setan satu lagi bilang, ih si Franz mau ngomongin asuransi. Emaknya potong dagingnya berhenti teman-teman. Emaknya Cina Totok. Emaknya Ato kan Cina Totok ya Dre ya. Franz itu jadi Falan teman-teman. Falan katanya. Kamu stop ngomong asuransi karena setiap hari Ii udah usirin orang banyak di toko. Siap Ih. Itu terakhir kali saya ngomongin asuransi teman-teman. Saya langsung berhenti. Segitu cupunya, segitu cemennya mental saya di umur 19 karena saya belum tahu kenapa saya ada di Prudential waktu itu. Saya belum tahu kalau gue seriusin, gue bisa dapat apa? Gue bisa agen asuransi 2009. Contohnya mana? Kalau brother. Kalau sekarang kan banyak contohnya di sosmed ya. Kalau dulu belum ada, saya belum ngeh lah gitu. Jadi saya lanjutin di online shop saya, teman-teman. Puji Tuhan, lancar. Saya punya banyak customer loyal, saya punya banyak reseller loyal, teman-teman. 2012 saya lulus kuliah, pasangan saya waktu itu masih pacaran, lulus kuliah juga. Jadi kita ke Bangkok waktu itu. Ya, cewek-cewek mungkin tahu PO Bangkok. Nah, yang kalian panggil sister, sis, say, beb. Ini orangnya. Yang kalian nanya kalau pakai daleman ini nembus gak? Gue yang bales. Pakai warna nude aja. Nggak nembus tuh biasanya. Nah, itu kerjaan saya teman-teman ya. Dari 2012 sampai 2020. Ini kerjaan saya teman-teman. Jadi dari umur 22 sampai umur 30 saya lebih tahu Bangkok daripada Jakarta karena setiap bulan selalu di sana 10 hari 2 minggu, 10 hari 2 minggu, teman-teman. Puji Tuhan lancar terus, makin rame terus, kerjaannya seperti main-main karena saya tahu di Jakarta tuh berarti saya lagi senggang, lagi nggak banyak kerjaan. Saya pergi nonton sama pacar, saya main bola, orderannya masuk terus. Oh, jadi saya namanya pre-order, PO. Jadi sebelum saya ke Bangkok, orderan tuh udah masuk duluan. Jadi saya kalau ke Bangkok nggak belanja nyetok, enggak. Tapi ngambilin duit saya doang sebenarnya. Kan orang udah pesen nih, dia udah DP, saya ke Bangkok, saya ambilin barangnya, udah pulang, saya tagih lunas, saya kirim gitu. Jadi belum ada Tokped. Belum ada Tokped, belum Shopee. Zamannya belum seperti itu. Jadi lu order manual dari Line waktu itu, DP, pokoknya yang saya bawa pulang ini udah duit saya semua lah, gitu. Enak teman-teman, enak. Saya merit, beli mobil, semuanya itu dari PO Bangkok. Minta papa nggak? Mana bisa minta, orang dia bangkrut. Jadi semua tuh dari PO Bangkok, teman-teman. Semuanya indah, semuanya lancar, cuman kadang capeknya tuh gini, rame banget tuh berarti kalau Imlek, Nataru, Lebaran. Itu tiga kan yang paling rame tuh ya. Kita harus nyari jokinya tuh banyak. Misalkan Dre, lu lagi bengong nggak? Lu lagi santai nggak? Mau ikut ke Bangkok nggak? Hotel saya bayarin, tiket saya bayarin. Di sana juga lu nggak usah bantu gua kerja. Gue cuma minta lu dua syarat Dre. Jangan bawa baju banyak-banyak. Dan di sana juga jangan belanja baju. Karena kan gue butuh jatah bagasi lo sebanyak-banyaknya. Pada mau nggak teman-teman? Yang nganggur-nganggur, yang mau seco, yang moyung-moyung, ya mau lah. Ya. Nah gue cari orang-orang moyung tuh. Lu nggak pernah gue ajak Andre karena lu nggak moyung. Karena lu nggak moyung. Makanya moyung dong. Nah teman-teman, jadi kalau kalian pikir sebenarnya gue tuh lebih keren daripada Prudential teman-teman. Prudential ngasih trip kan setahun sekali ya. Gue setiap bulan. Tapi konstan Bangkok mulu, sampai bego juga Bangkok mulu loh. Jadi, jadi kalau udah misalkan Andre bulan ini ke Bangkok ikut gua, bulan depan mungkin dia masih mau ada makanan yang belum dia makan, masih mau. Bulan berikutnya gua harus cari orang lain karena Andre juga udah muak ya, tom yum lagi, tom yum lagi. Nah, kerjaan gue cuman begitu doang dulu. Happy gak? Happy? Enak gak? Enak. Eh Enak deh teman-teman. Lu lihat gue tuh nggak ngapa-ngapain, gue nggak ke kantor, gue nggak ke toko. Kerjaan gue itu online shop tuh di rumah. Celana pendek, singlet, duduk di lantai ngepak-ngepak. Nggak ada yang relate ya. Nggak enak. Hah? Sarung. Punya. Lanjut dulu
Nah, teman-teman, kalau ditanya kenapa kalau kehidupan lo enak terus lo apa namanya? eh pindah haluan ke Prudential. Oh ya, teman-teman, gue mau kasih tahu gini. Hari ini gue cuma mau lebih sharing begini. Eh gue mau kasih tahu tentang pandangan gue terhadap bisnis Prudential sebelum gue join Prudential. Dan sekarang setelah saya 5 tahun jalanin Prudential, apa pandangan gue setelah itu? Dan apa yang gue lihat di bisnis Prudential ke depannya. Nah sekarang gue mau cerita tentang pandangan gue sebelum jalanin bisnis Prudential, teman-teman. Nah, kenapa Pru? Kenapa Pru? Gini, ada yang kenal Robbie Wong, salah satu mentor saya di Miracle Agency, teman-teman. Dia pernah bilang begini, orang yang mau jalanin Prudential dengan serius, dengan sungguh-sungguh, kasih 100%, kemungkinan besar karena ada kepahitan di hidupnya, ada keempetan dalam hidupnya. Gue setuju banget karena saya juga kayak gitu, teman-teman. 2012 sampai 2017 saya tuh kayak dikasih enak semua di PO Bangkok saya. Kerjanya gitu-gitu doang, lancar terus, income-nya nambah terus. FYI, income saya itu lebih besar daripada berat badan saya. Tapi kerjanya cuman online shop doang. Orang pandang sebelah mata karena saya nggak punya toko dan saya nggak kerja kantoran pakai baju bagus. Tapi di angkatan saya berani diadu income-nya dulu. 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 Nah, terus 2018. Saya merit 2016. 2018, waktu anak pertama saya lahir, saya drop setengahnya. Income saya drop setengahnya, teman-teman. Cek kehamilan, vaksin, itu saya udah pakai uang deposito. Karena income-nya udah kepotong setengah, teman-teman. Cuman saya tahu namanya bisnis pasti ada naik turunnya. Saya udah sering baca kisah orang sukses. Pasti naik lagi. 2019 pasti tahun gua, teman-teman. Puji Tuhan, bener 2019 makin turun lagi, teman-teman. Udah turun setengah, dia turun lagi setengah lagi, teman-teman. Setan. Saya sampai waktu itu tuh kayak udah 2 tahun nih begini. 2018, 2019 makin anyep lagi. Saya sampai ke KL, teman-teman. Jadi buka PO-nya bukan PO Bangkok lagi, tapi buka PO KL. Ada yang tahu nggak sih PO KL? Nggak, kagak dijual kok. Jualnya tuh hina, teman-teman. Panadol, betadine. Beda ya, Panadol, betadine mereka beda. Milo Cubes, ada yang tahu Milo Cubes? Nah itu saya jualin begituan. Saya jualin begituan, teman. Tapi itu nggak bayar bea cukai. Karena hmm, bagasinya beragam. Jadi seperti orang liburan aja. Kalau di Bangkok tuh yang kayak tadi itu kayak gini, mah pencet mana sih? Ah udahlah, bodo amat. Nah, bodo amat teman-teman. Pokoknya begitu aja. Nah kalau KL kecil, cuannya kecil, cuannya kecil. Cuma bisa dapat 10 juta, 15 juta. Itu cuma buat nambahin PO Bangkok saya aja. Lo pencet ya, Dre. Nah kalau kayak gini kan lo nggak bisa kabur dari bea cukai, teman-teman. Lo nggak bisa kabur. Jadi, oh iya, kenapa saya mulai bangkrut dulu ya awalnya ya? Karena dulu saya nggak pakai koper, teman-teman. Kalau teman-teman traveling kan pakai koper ya. Koper kasih tahu saya merek paling bagus, paling mahal, yang super lightweight itu kurang lebih tuh 4 sampai 5 kilo, teman-teman. Sedangkan baju cewek-cewek ada yang bahan chiffon, tahu? Bahan chiffon itu kan kayak tisu, teman-teman. Nggak ada beratnya. Sekilo saya bisa masukin selosin 15 biji. Kalau 4 kilo, berapa cuan saya yang kebuang? Kalau saya pakai koper, ya kan? Jadi saya pakai karung. Nah ini bilangnya tas mayat. Karena Andre juga masuk gitu. Nah, saya pakai beginian juga. Karena ini nggak nyampe sekilo, teman-teman. Nggak nyampe sekilo karena bea cukai cuman itu. Nggak ada orang bea cukai ya sini. Karena bea cukai cuman hitungnya. Nah, saya buka kelas 101 PO Bangkok, teman-teman boleh daftar di sini. Nah, jadi bea cukai itu nggak ngitung koper, tapi ngitungnya per koli, teman-teman. Jadi ya lu akal-akalin lah, saya bawanya yang pakai karung gitu. Ada yang mau tahu zaman kesuksesan saya dulu, per koli itu bayar berapa, teman-teman? Cuman gope. Cuman gope. Lu aman lewatin bea cukai. Dulu pas lagi lancar, teman-teman. 2018 jadi berapa? 2,4, teman-teman. Kalau 2,5 itu berarti naik 5 kali lipat. Ya, di situ harga tiket udah mulai naik terus, hotel selalu naik. Rate BAT, saya pertama kali begitu 297, teman-teman. Silakan cek sekarang rate BAT berapa, udah nembus gope setahu saya.
Dan bea cukainya itu naiknya 5 kali lipat teman-teman. Artinya untuk dapat cuan saya harus ngapain? Saya markup harga lebih tinggi dong. Kalau enggak kan cuan gue kegerus semua. Nah di situ saya udah mulai kalah sama Tanah Abang makin bagus teman-teman. Tanah Abang makin bagus dan Tanah Abang sistemnya ready stock. Saya PO, pre-order. Lu pesan sekarang dapetnya seminggu depan, 10 hari lagi. Tunggu saya pulang. Betul ya? Di situ saya udah mulai ketinggalan teman-teman. Reseller mulai ngap-ngapan. Reseller ambil sama saya walaupun saya kasih harga lebih kecil kan, tapi dia harus jual lebih tinggi lagi, betul ya, daripada saya. Dia juga udah mulai ketinggalan customer. Saya pun begitu teman-teman. Makanya itu yang salah satu yang bikin saya income-nya turunnya jauh banget waktu itu. Nah itu, jadi saya mulai 4 teman-teman. Dan saya 2018 udah punya anak. Dari yang saya biasa pergi bersembilan, jadi saya pasangan 7 orang moyung yang jadi joki itu, jadi berenam, berlima, berempat, berdua, bahkan sampai berdua pun nggak full teman-teman. Berdua pun nggak full. Itu tuh dari yang lo dianggapnya Taichu, ada yang tahu Taichu ya? Yang lo bos gede lah ya, yang bos gede gitu sampai lo kayak nggak dianggap. Kan ordernya jadi dikit, jadi dikit, jadi dikit. Karena selama ini saya pesen anterin ke hotel, pesen anterin ke hotel kagak. Terakhir pesen, lalu angkut sendiri tuh gitu. Itu ada pride yang tersinggung di sini teman-teman, karena dulu gue nggak begini, gitu. Satu. Kedua, buat saya timing, momentum itu sangat sangat penting, sangat berpengaruh. Sebenarnya saya diajakin saya untuk jalanin bisnis Prudential itu udah lama teman-teman. Tuh joinnya 2008, 2009 kan yang tadi ya, yang tadi saya pernah sempat AJI, abis itu saya ngilang. Lalu saya mulai ada namanya di keluarga besar itu ya 2013-14 lah, udah kelihatan kalau si Frans tuh ada duitnya gitu, online shopnya jalan gitu. Jadi setiap Imlek, papa saya 10 bersaudara, minimal beranak 3 teman-teman. Saya 4 bersaudara, jadi lu kebayang ya kalau keluarga Cina 10 bersaudara kumpul semua itu kayak perguruan silat lagi sparring teman-teman. Berisik banget kayak orang mau berantem. Nah di tengah keramaian orang itu, satu susu saya bisa di samping saya. Tanpa kelihatan teman-teman. Nanti dia rangkul saya, dia nanya bisnis lu gimana, nggak ngomong bisnis, usaha lu gimana, lumayan Su. Setiap tahun saya selalu bilang lumayan, karena memang lumayan waktu itu. Si ini keluarga besar ini semua udah nasabahnya dia. Jadi saya pun begitu. Jadi kalau lu ngapain nanya-nanya kabar gua, kan cuma ada 2 kemungkinan. Lu mau jualan lagi atau lu mau rekrut gua. Pokoknya apapun saya bilang lumayan. Karena kalau paman saya. Jadi saya langsung pasang tembok. Usaha lu gimana? Lumayan Su, lumayan Su. Lumayan lah pokoknya. Bodo amat lumayan artinya apa, pokoknya lumayan aja. Biar dia berhenti ngomong teman-teman. Terus begitu sampai akhirnya di 2019 saya udah nggak kuat teman-teman. By the way saya sama susu saya itu emang akrab. Jadi kita ketemu nggak cuma pas Imlek doang. Banyak yang bilang dulu saya anaknya dia karena katanya mukanya mirip. 2019 curhat lah kita. Jadi anak saya itu tepat 1 tahun waktu itu. Ya, tepat 1 tahun. Saya cerita sama dia, eh ngobrol-ngobrol, pas dia tanya usaha lu gimana, saya udah nggak bisa ngomong lumayan lagi teman-teman, karena udah 2 tahun, turunnya tuh udah 2 tahun. Jadi kalau teman-teman makan tabungan mungkin dari zaman COVID 2020, lu mah anak baru, gue dari 2018 udah makan tabungan teman-teman, senior, senior susah teman-teman. Jadi saya cerita ke susu saya, lalu dia jelasin lagi tentang bisnis Prudential yang saya sama sekali gak pernah mau dengar awalnya. Baru di situ, ternyata saya nggak pernah mau jadi agent teman-teman. Nggak pernah mau jadi agent karena di otak saya, maaf bukan saya merendahkan sales, karena saya kan nggak pernah, saya dagang online shop itu nggak pernah menjajakan produk saya loh. Karena kan yang penting saya endorse selebgram, pasang IG ads, Facebook ads, lu editnya bagus-bagus, itu urusan bini saya. Bini saya edit bagus-bagus, orderannya akan masuk terus, kan gitu ya. Kalau di sini kan ya lu harus approach orang. Saya pikir itu kan kayak sales, marketing. Saya nggak bisa. Saya tuh nggak bisa ngomong orangnya teman-teman. Terdengar bohong ya, teman. Terdengar bohong ya. Saya tuh orang nggak pedean lah intinya. Cuman pas lu udah punya anak, lu kawin, lu punya anak, yang income lu tadinya berapa, turun drastis,
Kalau lu masih gengsi, gue bingung deh. Gue bingung kalau lu masih punya muka untuk bilang nggak mau coba gitu. Ya udahlah, karena saya tahu dia duitnya enak, hidupnya pun enak. Anaknya kuliah di luar negeri semua, sopan-sopan lagi. Saya suka cara dia ngedidik anak juga. Ya udah deh, coba gue jalanin, gue dengerin. Tapi yang benar-benar bikin saya pengen jalanin bisnis ini adalah karena ini teman-teman. Dari zaman saya rame, hmm, dari zaman saya rame, saya selalu bingung. Karena gini teman-teman, kalau saya setiap tahun selalu ke luar negeri, pakai duit PO, tapi tuh kalau pakai visa yang jauh itu kendalanya saya nggak punya siup, saya nggak punya slip gaji, karena kan online shop doang gitu ya. Jadi saya harus pakai, waktu itu pakai itu apa sih, biro jasa apa sih ngomongnya? Ya gitulah, agent lah gitu. Pakai gitu terus. Akan selalu nembus teman-teman. Karena kalau diperiksa rekening ya pasti lewat gitu. Cuma saya nggak punya izin usaha aja sebenarnya. Saya gelinya kadang di situ. Maksud gue, kadang kalau beruntungnya calon mertua saya itu tahu kerjaan saya apa. Karena kalau enggak, lu bakal lihat gue pakai celana pendek, sendal jepit sama singlet terus setiap hari di rumah. Kan kesannya kalau lu punya anak cewek juga lu, masa gue titipin anak gue ke orang kayak begini gitu ya. Cuman emang kerjaan saya begitu, di rumah terima orderan, packing, kirim deh gitu. Gitu teman-teman. Jadi saya nggak ada prestisnya kalau kerja usaha PO Bangkok dulu teman-teman. Udah gitu saya pernah nanya ke papa saya. Memang papa saya udah pensiun lama karena semenjak bangkrut kita 4 bersaudara yang hidupin dia. Cuman hidupin papa mama maksudnya. Tapi saya mah karena dia dulu sempet di sini, jadi saya apa-apa selalu konsul ke papa saya. Saya bilang, Pak, sampai kapan ya gue harus jalanin PO Bangkok? Rame sih, enak sih cuannya, cuman lu tau gak sih kerjaan gue ngapain? Gue cuman pakai baju keren itu di bandara pergi sama pulang. Nyampe Bangkok saya ganti baju teman-teman. Pasti udah pada pernah ke Bangkok kan, panasnya kayak gimana kan? Saya kutangan terus, pakai kaos yang paling itu, paling adem. Dan saya ngangkat barang teman-teman. Saya kan cep gitu. Waktu saya masih muda nggak ada masalah, nggak ada masalah pinggang segala macam. Cuman lama-lama kan umur saya nambah mulu. Saya pikir sampai kapan ya Pak, gue harus begini. Bapak saya cuma bilang selama menghasilkan jalanin aja. Oh ya udah saya jalanin. 2018 udah nggak menghasilkan teman-teman. Masih lah 30-40 masih dapat. 2019 saya buka-bukaan ya, income saya cuma 12 juta, kadang 17 juta, kadang 21 juta, tapi udah punya anak. Kalau sudah punya anak, income segitu, dan biasa lu dapat berapa, itu tuh nggak berasa teman-teman. Vaksin, asuransi papa mama lu. Nggak ada. Nggak sisa apa-apa teman-teman, nggak sisa apa-apa. Jadi 2019 tuh saya jalanin PO Bangkok itu sangat tidak happy. Karena saya harus pergi tinggalin anak saya yang masih botak, masih ompong, lagi lucu-lucunya. Jam 3 sore saya udah bengong teman-teman karena orderannya sepi banget. Jadi jam 3 sore kerjanya video call aja, anjing. Saya pikir nggak bisa nih begini terus. Barulah ketemu si asuk saya. Ngobrol-ngobrol, terus dia bilang, anggaplah Frans kalau PO Bangkok lu rame lagi. Terus suatu saat anak lu cowok, dia bisa lanjutin PO Bangkok lu. Baju saya cewek teman-teman, saya jualnya baju cewek waktu itu. Belum tentu sih, so. Nah, terus menurut lu apa yang bisa lu kasih ke anak lu kalau lu tetap jalanin PO Bangkok lu? Anggaplah PO Bangkoknya naik lagi. Saya bingung teman-teman. Saya mikir apa ya yang bisa gue kasih. Saya mau kasih tahu dulu teman-teman, online shop zaman saya itu nggak punya toko, nggak punya karyawan, nggak punya apa-apa emang. Cuma punya akun Instagram doang. Itu hidup mati saya dari akun Instagram. Terus saya pikir berarti nanti kalau saya udah tua, udah mau pensiun, saya panggil anak saya Tobias yang gede, Tobi, coba dong ambil handphone kamu, catat password Instagram online shop kita. Cuma itu doang warisan saya teman-teman. Akun online shop saya doang. Cuman itu yang saya bisa kasih ke dia. Dan menurut saya itu nggak ada keren-kerennya. Masa pas saya mati, temennya nanya, Bapak lu ninggalin apa? Password bro. Kagak ada keren-kerennya teman-teman. Jadi, tapi awal-awal saya tetap jalanin karena waktu itu saya nggak punya opsi lain. 2019 September, saya join Prudential itu terdaftar 30 November 2019 teman-teman. Jadi waktu itu saya di situ saya baru mulai tahu kalau ternyata susuk saya ngomong gini. By the way, si susuk saya tuh udah 7 ring, pasang 7 ring jantung.
ginjal satu, nggak tahu deh dia pernah cerita apa enggak. Jadi dia bilang kalau gua nggak ada lagi, Melu sama dia sebutin tiga anak kan yang sepupu saya, itu tuh nggak mati. Karena dia bakal terus dapat income terus dari gua selama ini yang udah gua bangun. Buat saya itu keren banget teman-teman. Kenapa? Karena kalau gua nggak ke Bangkok, karena saya masih aktif income, saya masih kerja pakai otot teman-teman, pakai tenaga. Dia mah udah kagak. Kalau dia nggak ada lagi, bininya nggak jadi janda melarat teman-teman. Sedangkan kalau saya nggak ada lagi, istri saya kawin lagi pasti teman-teman. Karena saya belum bisa ngasih dia apa-apa gitu kan. Dan buat saya itu gimana caranya? Ya lu nggak bisa jadi agent doang, makanya gue dari dulu ngajak lu ke sini. Yang lu selalu bilang nggak mau, nggak mau, nggak mau, bukan jadi agent. Lu harus jalanin bisnisnya katanya. Tapi lu harus jadi AB dulu karena lu pas masih jadi agent, lu mati ya lu tinggal nama doang, tinggal cerita doang. Tapi kalau lu matinya di AB, ya lu masih bisa terusin ke anak bini lu. Buat saya itu keren banget yang nggak ada di usaha saya teman-teman. Itu yang bikin saya, kalau bahasa saya ya, terserah ya teman-teman ya, ambil bagusnya, buang jeleknya, itu yang bikin saya ngaceng di sini teman-teman ya. Itu yang bikin saya tuh, ini keren banget ini maksudnya. Itu yang bikin saya, ya yang bikin saya berapi-api lah di sini. Maksudnya, gue nggak boleh. Kok Acong sih ajak saya ngomong banyak di bawah. Saya jadi buyar nih. Nah, jadi gitu teman-teman. Itu yang bikin saya anjing ini keren banget gitu. Jadi itu yang bikin saya selalu naik kelas tiap tahun dan no matter what pasti gue kejar kok gitu. Kok nggak bisa lagi nih. Nah, teman-teman, saya mau tanya, ada nggak yang masih agent deh, yang masih agent, malu nggak pertama kali jadi agent? Saya malu banget teman-teman. Saya jujur aja saya tipe orang yang malu. Papa saya bangkrut SMP 3, SMA, saya SMA, cece saya, adik saya itu teman bayinya Andre, teman-teman. Jadi sebenarnya Andre harusnya nggak di sini, Dre. Bercanda, bercanda. Eh, adik kandung saya itu teman baiknya Andre. Dia sama cece saya itu, kalau teman-teman tahu, Bikitara, tahu ada yang tahu nggak sih? Oriflame. Nah, dia tuh nawar-nawarin tuh di sekolah. Jadi mereka dari dulu udah dapat uang jajan sendiri. Saya juga disuruh, katanya temen lu banyak, tawarin dong. Ih gila lu. Gengsi dong, gengsi dong. Nawar-nawarin orang itu kan sangat memalukan buat saya dulu. Jadi saya lebih rela kere teman-teman daripada saya nawar-nawarin orang. Nah, saya juga malu pas jadi agent awal-awal. Makanya saya paham sama tim saya yang baru join dan mereka malu. Mereka nggak berani kalau mereka bilang kalau mereka tuh di asuransi, di Prudential. Takut dijauhin orang karena saya ngerti kenapa malu. Karena pertama jadi agent baru apalagi itu nggak ada enak-enaknya. Nggak ada keren-kerennya. Nggak ada prestisnya. Duit lu belum ada. Otak lu juga belum ada. Maksudnya knowledge lu belum ada. Jadi kalau ditanya jadi agent awal-awal dapat langsung enaknya gak? Enggak dapat enaknya. Karena lu akan dalam tanda kutip berdarah-darah dulu. Lu belajar dulu. Lu nggak suka belajar, lu harus belajar dulu. Belajar produknya, belajar ngomongnya, segala macem. Cuman saya mau kasih tahu teman-teman. Hari ini saya mau cerita tentang itu kan di awal, pikiran saya di awal, pas sebelum join dan mau join Prudential. Sekarang setelah saya satu periode jalanin Prudential, teman-teman, nanti saya mau kasih tahu kalau lu bisa dapat apa yang gua dapat setelah 5 tahun, lu masih bakal ngerasa malu nggak sih sama diri lu yang di awal tadi, gitu ya? Koko tidak bisa lagi. Teman-teman, saya mau kasih tahu. Saya itu orang yang tidak pernah kerja sama orang lain. Saya nggak pernah punya karyawan, artinya saya nggak pernah manage manusia. Saya seumur hidup saya dapat duit itu dari online teman-teman. Nggak pernah tatap muka. Emangnya saya pernah nawarin baju saya ke reseller, ke customer? Nggak pernah teman-teman. Semua dari handphone doang. Saya nggak pernah berorganisasi kayak begini kan agency gitu ya. Nggak pernah saya. Dari zaman dulu sekolah, Frans, lu jadi ketua OSIS aja, semua pasti pilih lu. Saya tidak akan pernah, teman-teman, karena saya nggak suka. Izin minum dulu. Saya nggak bisa tampil depan umum kayak begini, teman-teman. Tadinya, cuman gue cari duit di sini, masa tahun ke-6 nggak bisa ngomong juga depan ini kan blow on ya. Belajar, teman-teman. Nah, dan saya nggak pernah punya ambisi jelas orangnya, teman-teman. Contoh, saya nggak pernah tahu jawaban kalau ditanya, Frans, lu lihat 5 tahun lagi
lu jadi orang yang kayak gimana 5 tahun lagi. Berarti 5 tahun lagi gue lebih tua 5 tahun. Itu doang yang saya pikirin. Nggak ada visi jelas sama sekali teman-teman. Karena setiap hari kalau saya doa, saya cuma mikir semoga bulan ini saya bisa bawa barang lebih banyak daripada bulan lalu. Ah udah itu aja. Nggak ada 5 tahun lagi mau jadi apa. 5 tahun lagi mau punya apa. Nggak ada teman-teman. Secetek itu. Dan saya orangnya gampang banget malu teman-teman. eh di sini saya nggak malu sih, cuman biasanya saya gampang malu teman-teman. Ya biasanya saya gampang malu depan orang begini saya biasa malu. Nah menurut teman-teman, saya nggak bilang saya udah sukses di Prudential, saya nggak bilang begitu. Cuman dengan background orang yang nggak pernah ngapa-ngapain ini, nggak pernah berani ngapa-ngapain ini, dan nggak bisa apa-apa ini, kira-kira yang bisa bikin saya ada di posisi ini, kira-kira apa sih? Yang sekarang. Harusnya sahabat karib saya, Fernando udah pernah ke sini ya, harusnya ya. Buk- bu- bukan dong, itu orang yang benar. Itu yang benar. Ini Fernando yang tidak benar. Itu AB-nya susuk saya juga yang sekarang udah kayak saudara saya lah gitu. Walaupun tadinya juga saya nggak suka sama dia. Nggak bercanda. Nah itu saya sama dia bingung. Karena kalau dibilang saya sama dia cuman main-main doang, ada benernya. Kalau saya sama dia cuma gangguin orang doang di agensi, ada benernya juga. Karena, tapi apa yang bisa bikin saya sama dia tuh ada terus lah prestasinya tiap tahun. Saya sama dia tuh suka diskusi, kadang bercanda, kadang serius. Emang apa ya kok yang bisa bikin kita bisa sampai di sini? Nggak ada teman-teman. Kita nggak punya skill lebih, kita nggak punya apa-apa. Cuman seberapa saya sama dia suka main-main, suka ngelawan ngelawan bercanda ya, ngelawan bercanda ke leader kita, ke siapa aja gitu. Kita itu modalnya cuma satu doang teman-teman. Eh, kita nurut banget sama si masuk sama leader kita. Karena saya selalu percaya apa yang diomongin sama leader saya itu yang paling benar. Apa yang disampaikan, diajarin sama leader saya itu kayak ayat suci buat saya. Itu yang benar, jalan kebenarannya itu, teman-teman. Jadi kadang setiap saya lagi lemes, wajar ya, pasti orang-orang ada yang lemesnya. Pas lagi capek, lagi bete, ceritanya ke leadernya. Saya cerita ke dia, dia nanti kasih pengalaman dia lah. Kadang nggak percaya, kadang belum percaya, nggak langsung percaya, tapi pas dia ceritain, kadang saya cuman gitu doang ah. Cuma saya lakuin apa yang seperti apa yang dia suruh. It works teman-teman. Benar-benar kejadian, benar-benar sesuai yang dia ngomong. Padahal pas dia kasih tahu, saya nggak percaya. Contoh yang paling gampang saya ingat, yang bikin saya ngonten di Instagram, yang bikin saya branding di sosmed itu susuk saya. Padahal dia nggak ngepost apa-apa. Padahal dia nggak ngonten. Harusnya saya punya hak untuk bilang ngapain lu nyuruh-nyuruh gue hal yang lu nggak lakuin, bener ya? Ya saya ngomong gitu emang. Saya emang ngomong gitu dalam hati. Cuman itu 2020 April teman-teman, udah PSBB. Jadi ketemuannya cuma lewat telepon doang tiap hari. Terus dia suruh saya begitu. Cuman saya pikir mana bisa su. Saya orangnya maluan teman-teman. Saya orangnya sangat malu. Nggak bisa saya bikin konten gitu di awal. Kalau sekarang kan konten mulu ya. Ternyata it works teman-teman. Jadi saya ngonten terus. Tapi dulu nggak bisa. Terus saya juga pernah mikir ngapain gue nurut sama lu aja nggak ngelakuin apa yang lu ngomong. Cuman ternyata karena beda zaman teman-teman. Dia kan 15 tahun lebih senior daripada saya. Bukan lebih tua ya, lebih senior daripada saya. Dia nggak perlu tuh konten-konten begitu. Sampai sekarang saya belum bisa balap dia. Dari omset, dari income belum bisa. Ya udah, saya pikir gini teman-teman. Oh iya, saya juga nggak bisa prospek saudara ya. Karena kan papa saya emang keluarga sepupu bersaudara middle up semua. Tapi kan ada agent dari 2008 yang udah join di situ ya. Nah itu, asuk saya itu maksudnya. Semuanya rata teman-teman, semuanya rata. Kering, nggak disisain satu pun. Jadi kalau saya gue lempar nih sekali lagi bunyi. Nah, jadi kalau saya bilang sama susu saya, gila lu Su, tega banget. Nggak disisain satu pun. Dia selalu bilang, siapa suruh gue ajakin lu dari 2009, lu baru mau 2020. Ah bener juga dia. Jadi ya terima aja. Nah
Karena itu saya pikir ya udah kalau saudara gua udah diambil semua. Oh itu kan saudara papa, saudara mama gimana? Sama teman-teman. Nggak disisain. Nah kalau saudara saya sudah sama Su, ya udah temen saya kan beda sama temen dia gitu ya. Ya udah saya mulai dari sosial media. Ah itu awalnya saya kenapa ngebanci lah di Instagram teman-teman. Yang awalnya saya nggak pernah post apa-apa, IG-nya saya private, IG-nya saya buka, sekarang saya juga buka semua lah semua. Pokoknya sekarang saya ngebanci di sosmed, semua itu berkat susu saya. Saya sangat yakin apa yang saya dapat itu semua dari susu saya, teman-teman. Dari leader saya. Jadi hmm, tim saya yang jalan, yang promosi, yang income-nya naik itu juga karena mereka akrab sama saya. Itu juga yang saya makin bikin saya yakin kalau lo mau sukses di sini lo harus deket sih sama leader lo gitu. Ini bukan titipan Ko Harrison, Ko Acong kagak. Apa lagi? Teman-teman, saya cepet aja ya. Nanti kalau mau nanya, nanya aja ya. Karena saya bosan kalau cerita tentang itu terus ya. Saya mau cerita 2020 saya join lancar teman-teman, hampir tidak ada masalah sama sekali walaupun pandemi semuanya lewat Zoom, 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 cerita, 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 tanda tangan, cerita, tanda tangan, cerita, tanda, lancar. Waktu itu semuanya lancar teman-teman. Saya agent top 2 di Miracle, langsung dapat Star Club juga. Eh, nah teman-teman, begitu saya promosi itu saya jualannya kecil-kecil. Beda sama si Nando. Nando itu sering big case teman-teman. Dia sering big case, saya nggak boleh bilang jarang big case ya nanti afirmasi jelek. Saya kebanyakan premi-premi yang masih kecil gitu. Saya preminya yang kecil, tapi saya banyak case-nya. Saya pernah pertama kali sebelum saya akrab sama si Konando, saya pengen pukul dia teman-teman. Karena belum akrab dia samperin saya, dia bilang, Van, kok lu kalau closing kecil-kecil sih? Anjing nih. Dikira gue nggak mau gede. Untung pendeta lu, dosa gue double kalau mukul lu. Saya nggak enak, mukul orang dosa, mukul pendeta double teman-teman. Jadi saya takut aja. Belum akrab dia ngomong begitu. Sekarang udah akrab, sering saya bahas yang ini. Yang ini saya sering bahas sama dia. Nah, saya Star Club pertama itu pas masih agent itu 55 polis, teman-teman. Kebayang dong kecilnya berapa case saya ya. Nah, saya pikir terus saya promosi. 2021 gila gue harus jual berapa banyak polis lagi biar gue bisa promosi AB gitu ya. Eh, kalau gue jual lebih banyak lagi 2 kali lipat untuk nyampe AB, kayaknya gue nggak bisa nih, kayak bisa batuk berdarah nih kerjanya. Jadi saya nggak mau. Terus saya kan orangnya suka hura-hura.
Muka-muka jembatan 5 banget kok. Parah. Parah. Ya. Eh, Januari sampai Maret itu belum pandemi. FPI saya 215 juta, nggak nggak online. Itu kalau lagi udah selesai kirim barang ya ketemuin teman-teman tuh. Ketemuin teman-teman. Terus bulan 4 pandemi, bulan 5 baru konten, 5 sampai 12 itu semuanya dari Instagram kok. Enggak sih sampai sekarang semuanya dari Instagram. Semuanya brandingnya semua dari Instagram, lanjut ke WA, semua dari Instagram. Dulu berbayar itu konten saya pasang ads. Sekarang kalau konten dipasang ads yang follow, agent juga lah, gue nggak perlu, gue nggak perlu. Jangan follow saya. Kebanyakan yang follow agent semua, capek. Begitu kok, cuman bukan stranger awal-awal, tapi temen SD yang udah lama gak ketemu gitu, temen SMP, temen nge-gym, temen main bola, temen gereja, temen gereja, najis. Malu gue ngomong gereja sama Andre. Gila, lu gak pernah bolong ya, Dre? Kok bolong mulu ya? Ya, kerabat lah yang pernah kenal. Nah, di akhir tahun kok, entah dari mana, stranger mulai berdatangan gitu. Mulai dari nggak tahu dari mana itu stranger. Saya waktu itu pasang fotonya, saya pegang piala. Padahal pialanya dapatnya dari komunitas saya juga. Jadi achievement-achievement kecil, bukan Star Club kan belum ya. Jadi terus saya tanya sama si Koko itu, orang Kalibata. Saya jembatan 5 agak jauh loh. Saya belum pernah ke Kalibata seumur hidup saya. Baru di Prudential nganterin saya ke banyak tempat teman-teman. Ke US, ke Europe, Kalibata, banyak dah. Pejaten. Jadi saya nanya, tapi setelah dia tanda tangan ya, setelah dia tanda tangan saya tanya, kok kenapa bisa ketemu saya caranya gimana gitu. Karena kan saya ketik Prudential, agent Jakarta segala macam. Kan banyak katanya. Karena foto saya pegang piala doang kok. Dia kagak tahu itu piala emas yang emas plastik yang kita bisa print sendiri gitu. Tapi itu emang beneran ada achievementnya. Cuma dia bilang kalau orang megang piala biasanya bukan orang sembarangan. Dia yang ngomong ya. Dia bilang begitu. Nah ini yang pertama teman-teman. Bro ayo next sebelum mati lagi yuk. Nah, ini 2022 teman-teman. 2022 saya udah jadi AB dan waktu itu suk-suk saya jadi top AB di Miracle. Saya mau cerita dulu tentang si Asuk ini teman-teman. Buat saya, paman saya, suk-suk saya, leader saya adalah anomali teman-teman. Dia hari ini umur gocap. Dia hari ini umur 50. Beda 15 sama saya 35. Teman-teman. Anjir. Dia umur gocap. Saya mau kasih tahu, dia join 2008 sampai 2019 tidak pernah sekalipun dia miss klub. Star Club buat dia adalah penghinaan teman-teman karena minimal pasti double PCC berkali-kali teman-teman. Tapi semuanya jujur dari jualan. Ada yang salah nggak? Nggak ada, orang dia banyak duit masa salah. Lu jualan salah kalau lu nggak ada duitnya teman-teman ya. Jadi 2020 dia ketemu saya lagi, 2019 akhir ya saya jalanin 2020. Dia bilang, Frans, gue salah di sini, 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 sini. Dan sekarang gue mau mulai semuanya itu dari elu. Keren ya teman-teman. Tapi di kuping saya yang kedengaran adalah tai, 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 tai. Ini mah lu cuma mau nangkep gue doang dalam hati gue gitu ya. Tak, iya, dia sering dengar ini kok. Tai, 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 tai. Tapi karena saya butuh juga dan saya ngerasa dia orang baik, ya udah saya join. Sampai hari ini 2020 saya orang pertama dia ya dulu banyak UM tapi SUM juga Star Club juga tapi kan berguguran. 2020 saya sendiri teman-teman. Jadi kalau ke Miracle sampai bulan 3 kan belum pandemi. Saya sendiri. Saya nggak punya temen. Nando belum ada. Tim saya belum ada dong. Iyalah saya baru join. Dia cuma punya saya. Saya tuh nggak bisa kayak gitu. Bosen banget saya. Kalau sendirian tuh saya nggak bisa duduk diem kayak begini. Pasti saya ada gangguin orang. Nah, sampai dari 2020 sampai sekarang jualan dia tidak pernah berhenti, tapi tim dia itu makin banyak teman-teman. Dia
Jangan sampai nama Ko Erison sama Ko Acong ya, karena mereka bener dari dulu jalannya. Kalau ini orang, si asu-asu tua ini, dia mulai dari umur 45 teman-teman. Di umur-umur yang harusnya susah rekrut, iya nggak sih? Ada yang 45 nggak? Nggak cuman. Makanya saya bilang dia anomali. Yang dia rekrut adalah umuran yang jauh di bawah dia. Bahkan ada yang banyak yang di bawah saya juga teman-teman. Dia mulai dari 2020, nol timnya. Ini jujur-jujuran aja, tapi jualan pribadi terus. Sekarang AB directnya 3, AAB-nya lupa 6 atau 7 teman-teman. Bukan yang wah kalau kalian lihat tarik panjang dia join 2008. Ya dong kok. Tapi kan dia baru tobatnya 2020 teman-teman. Ya paham kan? Makanya saya adore dia banget lah. Maksudnya dan saya ngerasa kita yang lebih muda dari dia. Maksudnya kita ada sama dengan yang lebih muda dari dia. Itu punya advantage, punya keuntungan, nilai jual lebih daripada dia dong. Ngerti nggak sih maksudnya? Dia rekrut saya lebih muda 15 tahun dan dia rekrut si dokter Rika juga namanya kebetulan. Itu kelahiran 98 teman-teman. Bisa jadi anak dia. Bisa jadi anak dia. Emang emang temennya anak dia. Cuma bisa dia rekrut. Hebat kan maksudnya. Coba kalau emang saya ngerasa saya anak muda, gaul, ngerti lah ngomong ke siapa aja. Cuma saya nggak tahu 15 tahun lagi saya masih relate gak sama orang yang di bawah saya. Paham nggak? Tapi kalau sekarang kita mulai, saya umur 35 teman-teman. Saya mau rekrut seumuran saya mau ngerekrut Gen Z, saya masih relate, sekarang masih bisa. Tapi nggak tahu nih, di umuran susu saya masih relate apa enggak. Jadi lebih baik mulai secepatnya teman-teman. Karena saya maunya sih di umur dia saya nggak segitu timnya, akan lebih banyak lagi. Ngerti gak sih maksudnya? Nah cuman memang hebatnya susu saya begitu. Karena kalau dia nongkrong sama kita, kalian nggak bisa tahu. Dia tuh udah gocap teman-teman. Kalau nggak perhatiin perutnya gitu. Ngomongnya semua masih enak kok dia. Dia relate banget teman-teman. Nah jadi waktu 2022 dia jadi top AB di Miracle itu yang bangga ya kita semua. Bukan dia doang gitu. Kita juga ikut senang gitu. Apalagi bro tolong dong bro. Nah teman-teman 2022 ya ini cepet ya 2021 promosiin satu, 2022 promosiin satu. Nah ini 2023 teman-teman. Ini kalau ditanya Frans, dari semua achievement lu yang paling berkesan apa? Semuanya berkesan karena kan dapatnya semua berdarah-darah ya. Saya bukan agen hebat teman-teman. Jadi semuanya itu dimati-matian, mati-matiin gitu. Dapatnya nggak yang lebihnya banyak. Kagak kagak kagak. Jadi yang paling saya berkesan menurut kalau boleh semuanya berkesan, saya masih ingat semua cara dapetinnya teman-teman. Mati-matiannya, happy-nya. Cuman yang paling berkesan kalau boleh pilih satu ya ini si PALC ini teman-teman. Saya lagi nyetir. Saya lagi nyetir sama anak sama istri saya. Terus saya telepon, seumur umur gue nggak pernah PLC, lu baru 2 tahunan di Pru, udah dapat PLC, katanya keren banget. Tapi kan kalau lu orang baru di Pru, lu tuh kagak tahu PLC itu apaan. Oke so, ntar ya, gue lagi nyetir. Jadi saya nggak tahu, cuma pas saya tahu, oh ternyata PLC itu cuma 30 sampai 35 kalau nggak salah ya. Eh, top 30 apa top 35 leader se-Indonesia, ya buat saya, gue keren juga ya. Gitu teman-teman. Seumur hidup saya itu kalau di Bangkok itu nginepnya tuh di hostel karena kan saya nyari cuan ya. Semalam 400.000 gope, tidurnya itu kayak di meja potong konveksi tau nggak. Keras bener keras ya. Nah terus pas dapat ke Korea, ini di Korea teman-teman, jadi kita gabung sama top 30 Malai, Singapura, Filipina, Vietnam sampai ke Afrika. Prudential udah masuk ke Afrika by the way. Eh, saya ngecek, saya tuh nggak tahu, saya tuh bukan orang yang foya-foya mahal-mahal tuh enggak. Jadi saya cek nama hotelnya jelek banget, Conrad jelek ya, Conrad. Angela Atmarendra tahu ya, yang AOY waktu itu, tahu ya. Hmm. Kenalan sama dia tuh saya bilang, Jel, jelek ya nama, kita belum nyampe hotel nih, belum. Jel, jelek ya nama hotel kita ya, Conrad gitu. Gue ngepostnya malu. Ih, bego. Lu udah cek belum katanya? Eh, Angela itu cuman luarannya aja begitu teman-teman. Gitu. Hmm. Caur juga kok sama aja. Gitu. Caur juga dia mah. Nah, Al-Harami. Gitu. Nah terus
Lu coba cek di Google katanya. Semalam 8 juta, 9 juta teman-teman. Saya pengen nyamperin Pak Rusli, Pak boleh nggak kasih saya hotel yang 300.000 aja. Sisanya buat saya dah, nggak apa-apa. Karena saya tuh nggak perlu begini-ginian teman-teman. Cuman ternyata beda ya. Hotel gedongan sama hostel 300.000 itu beda. Dan saya juga bisa dapat ini dari Prudential teman-teman. Nah sebenarnya di trip ini tuh yang buka mata saya. Oh, gue sekali ada di circle orang top ini, gue mau ada terus di jajaran itu, ngerti nggak sih? Maksudnya gue nggak mau dibilang one hit wonder, ngerti nggak maksudnya? Yang sekali-sekali aja lah, yang hoki-hokian doang. Saya tidak mau kayak gitu. Saya mau tetap ada di situ terus karena ini orang-orang top yang baik-baik semua, yang keren-keren semua. Saya maunya di situ-situ terus. Saya nggak mau kelempar dari sana gitu. Saya masih temenan semua sama yang begini-ginian, yang muda-muda aja. Lanjut dong. Nah, ya ini yang saya suka juga teman-teman. Nah, ini adalah orang yang menghisap tabungan saya, teman-teman. Ya, kemanapun saya pergi, kok dia ikut terus ya? Kok dia ikut terus? Padahal kan saya harusnya perginya gratis. Dibayarin sama Pru kan. Lu kenapa ikut terus? Itu yang bikin jadi nggak gratis, teman-teman. Cuman itu yang bikin saya happy. Karena kalau pasangan kita minta apa, tapi kita bisa provide dia, lu berasa jadi laki-laki yang seutuhnya. Tahu nggak? Ya. Eh, mohon maaf Bapak-bapak, boleh saya lanjutin dulu? Boleh nih ya? Bro, tolong bantu bro. Nah teman-teman, saya tidak pernah kepikiran Cina Jamblang bisa ke New York. Saya sama Nando bingung, gila. Ternyata orang Jembatan 5 bisa ke New York ya, karena sebelum di Peru saya mentok-mentok tuh Asia teman-teman. Jepang, Hong Kong, Singapura, Korea segala macam. Kalau ke Europe, ke US saya nggak mau. Karena bukan nggak mau, nggak redo teman-teman. Kemahalan. Cuman dari Prudential kita bisa dapat jalan-jalan yang kita nggak pernah kepikiran, nggak pernah expect teman-teman. Dan yang sebenarnya seru, ya senior-senior sini juga udah tahu ya, bukan di tripnya ya, cuman extendnya itu yang serunya. Nah, teman-teman ini juga saya sebenarnya lebih suka kalau dapat trip itu dari sisi leader, teman-teman. Saya nggak pernah cruise, nah dapat cruise, nah tadi karena udah kebetulan cerita sama Ko Acong di bawah. Hmm, di cruise ini saya juga ngerekrut orang, teman-teman. Ceritanya gimana? Gini. Oh iya, saya itu mindset saya itu terlalu saya kelamaan nggak sih? Pulang aja ya. Mindset saya itu terlalu pro, teman-teman. Saya dikit-dikit tuh selalu nyari celah ngomongin pro tuh gimana ya sama orang ini gitu. Jadi waktu itu dress code-nya lagi pakai baju putih sama lanyard MYLC itu. Dan di cruise itu kan nggak semuanya orang pro ya. Banyak orang lain juga gitu. Terus hari itu lagi main MYLC itu berapa ya kok? Topego ya kayaknya. Ya, Topego kan gocapnya itu masuk PLC kalau nggak salah, kurang lebih. Nah, kita lagi ngantri yang surfing kita. Tahu ya? Ini ada yang ngerti gak gue ngomong apa nih? Kalau nggak gue skip deh. Yang surfing itu, yang surfing itu. Surfing itu dari top Pego itu kan nggak semuanya anak muda, teman-teman. Anggaplah 75-nya senior. Nggak tua, saya nggak pernah bilang tua, senior gitu ya. Yang 75-nya yang seumuran saya. Nah, surfing itu teman-teman, kalau lo jatuh, pala lo kena bawah. Jadi menurut kalian yang senior-senior main nggak? Kagak lah, pinggangnya ya sakit kok. Ya kan? Nah, jadi kita kita yang muda nih yang main dan di cruise itu gede teman-teman, gede sekali area surfingnya. Saya tuh mainnya sama Surya Amazing, Edo Legacy, bertiga terus. Tiba-tiba saya kececer jauh dari mereka. Saya sendirian, saya antri sendirian, tiba-tiba ada cewek di belakang saya, kayak si Koko, si Koko Jambul Tinggi mana? Nah, dia saksi hidupnya lah, dia saksi hidupnya dia. Nah, nah, jadi saya lagi ngantri panas-panasan, saya lagi panas-panasan, ada cewek di belakang saya.
Saya pikir dia orang luar, dia pikir saya orang luar, teman-teman. Jadi kita ngobrol 5-10 menit pakai bahasa Inggris seadanya. Dia seadanya, saya seadanya juga. Biar ada teman ngobrol aja. Tiba-tiba mamanya datang. Ini dek anduknya. Lah setan. Lu orang Indo juga. Dia ngomong pakai aku kamu. Saya tuh tidak terbiasa aku kamu, teman-teman. Jadi gue tetap gue lu aja. Jadi terus lu sama siapa? Sama mama gua, sama tante gua. Di otak saya kalau lu bisa cruise bawa mama lu segala macam lu nggak mungkin orang susah nggak sih? Ya, satu di situ. Kedua, oh lu sama siapa? Oh nih, kan pakai lanyard. Ya. Oh nih gua dari Prudential. Maksudnya? Gue ya gue dari Prudential. Jadi inilah waktunya jual diri teman-teman. Ini gue termasuk top 150 leaders satu Indonesia. Kok bisa? Maksudnya kok bisa? Bukannya agent itu harus tua-tua ya? Ah, salah dia. Ya. Dia tidak tahu yang tua-tua lagi pakai minyak angin di kamar kan? Nah, saya bilang, oh, otak saya itu cepat teman-teman. Otak saya itu cepat mungkin karena kejahatan-kejahatan saya di masa muda. Jadi saya bilang, coba deh lu lihat yang pakai baju putih kayak gua, terus ada lanyard begitu. Banyakan muda apa tua? Kan karena saya udah bilang, yang tua kan nggak ada yang main begitu kan? Nah, dia lihat, dia screening, iya loh muda semua. Iya, sekarang yang jalan di bisnis asuransi itu kebanyakan anak muda kayak kita. Gue udah tahu dia 93, saya 90 gitu. Oh, udah mau nyampe tuh. Gitu, jadi saya ngomong begitu. Jadi kita main terus bareng, walaupun teman-teman leader di sana pikirnya saya ada maksud lain. Kan tidak mungkin. Ya, saya kan anak dua, nggak mungkin dong saya pikir macam-macam ya. Emang setan teman-teman di sana semua. Nah, nah, jadi hmm, semenjak hari itu saya bareng dia terus sama si Edo Surya juga. Jadi bantu ngomong gitu. Jadi saya juga ngomong ke saya lagi NBO-in dia di apa restoran gitulah, restoran di cruise. Mamanya datang, mau prospek anak saya ya? Iya, iya. Tapi iya, saya bilang gitu. Iya, iya. Tapi buat jadi tim saya, tenang, cuan kok. Saya bilang. Saya orang ngomongnya santai, teman-teman. Saya nggak pernah yang serius-serius gitu. Tenang, Saya bikin anak cuan. Itu singkatnya. Tapi kalau lengkapnya, apakah langsung join? Ternyata saya juga baru tahu sekarang setelah udah akrab ya. Sekarang dia udah join, jalanin, rajin ke training tempat saya, rajin ke Miracle. Dia baru cerita kenapa gue ghostingin lu setahunan lebih kok. Karena di awal gue pikir lu ada modus-modus lain. Dia bilang gitu. Padahal kan tidak mungkin ya. Kalau orang sudah beristri, anak dua ada modus lain kan nggak mungkin gitu. Cuman ternyata pas lu cerita-cerita, lu selalu ngomongin istri lu, anak lo, dan setiap kali saya deketin dia saya selalu bawa istri saya. Gua rasa nggak ada deh orang yang modusin tapi bawa pasangannya. Dia bilang gitu. Nah gitu kok, lu jangan datang sendirian loh. Gitu ya. Bu, boleh bro, tolong di next bro. Teman-teman, kalau ini pesanan dari Ko Acong ya. eh ada teman-teman yang ngejar Star Club teman-teman. Mohon maaf, bukannya saya mematikan mimpi teman-teman. Eh, saya 4 kali Star Club dan saya rasa Star Club itu udah nggak keren lagi buat saya seenggaknya. Saya punya cerita 2 tahun lalu, jadi lu nggak perlu nanya lagi kok. 2 tahun lalu, saya, leader saya selalu bilang, Frans, lu itu minimal ngincar 2 tiket. Lu tuh minimal ngincar 2 tiket. Lu minimal ngincer double, 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 double. Cuman di hitung-hitungan saya, minimal saya start club aja, income saya kan sekarang lumayan nih. Gue tinggal nambah aja buat bini gue gitu ya. Suka-suka lu. Kalau lu mau mikir begitu ya begitu, kata susu saya. Terus dengan arogannya, saya cuman 1 tiket, terus saya beli tiket buat istri saya. Semuanya udah. Hotel, semua lah. Asuransi perjalanan semua. Sampai tiket kereta, semuanya udah siap teman-teman ya. Hmm, Waktu itu ke Milan ya, waktu itu ke Milan. Susu saya udah bilang, yuk ke Paris bareng. Gak mau. Saya bilang, jelek. Emang lu pernah? Kagak pernah. Kok lu bisa bilang jelek? Bodoh amat, pokoknya jelek. Ya. Saya sama istri harusnya 2 minggu di Swiss segala macam karena itu yang dia mau. Kan saya udah bilang, sebagai seorang suami, kalau saya bisa ngasih yang dia mau,
Saya tuh lucky banget lah buat saya seenggaknya. Ya, semuanya dia yang urus, selesai. Ini hari Sabtu ya. Hari Sabtu seharusnya saya berangkat, teman-teman. Hari Jumat, berarti kemarin ya, H-1, jam 4 sore lah. Sebenarnya janjian sama orang, apa sih kok bilangnya? Agent lah ya, agent travel gitu. Jam 1 di Kuncit, jam 2, jam 3 nggak nongol-nongol orangnya teman-teman. Jam 4 dikasih suratnya, ditolak teman-teman. Visa istri saya ditolak, besok berangkat. Besok pagi berangkat. Jam 4 sore ditolak. Saya bingung ini gimana cara, istri saya nggak ikut ke Kuncit itu. Jadi saya bingung gimana cara jelasin ke istri saya ya, karena dia tuh pengen banget gitu. Jadi saya kasih tahu dia di rumah, di mobil saya nggak punya hati buat kasih tahu dia gimana ngomongnya gitu. Di rumah saya kasih tahu, nih coba lihat dah suratnya. Begitu dia lihat, dia nangisnya tuh kayak ada yang mati, teman. Masa? Enggak, enggak mati maksudnya, enggak ada yang mati kok maksudnya. Gue masih ada, belum UP gue belum cair segala macam. Jangan, jangan mati, jangan nangis dulu. Wah susah teman-teman. Kalau cewek udah siapin, di sini kan gue mau foto pakai baju ini, lu susah lawannya, teman-teman. Dia bilang gue udah beli baju ini, gue udah beli baju ini. Ya pakai aja di puncak kan bisa ya. Nah, kan sama dinginnya ya. Maksudnya di Lembang gue bisa bawa tuh kawah ijen kayak ayo gitu. Eh, Dia tuh gitulah. Jadi itu berat banget teman-teman. Baru saya sadar, oh ternyata itu pesannya leader saya. Kenapa harus amanin 2 tiket, 2 tiket, 2 tiket teman-teman. Jadi teman-teman yang ngejar Star Club ya kalau punya pasangan ya coba kejar double juga teman-teman. Nah ini ngomong doang teman-teman, kesannya kayak saya jago banget ya. Cuma itu pesan dari leader saya maksudnya itu. Nah udah gitu kalau tuh terus saya tetap pergi ya, tetap pergi dong gila lo ya. Saya kan udah buang duit, itu angus teman-teman by the way. Istri saya semuanya angus. Istri saya dengan bijaknya dia bilang gini, sebenarnya gue lebih suka lu nggak pergi juga sih. Ah tolol. Tolol dia. Dia bilang, gimana ya? Masa gue liat IG lu ketawa-ketawa, happy-happy. Terus saya bilang, gimana ya? Masa gue udah hilang satu, gue hilang dua-duanya. Saya mendingan berantem teman-teman, beneran deh. Nah, saya lebih pilih berantem, beneran deh. Nah, jadi saya bilang dia begini, Vin, eh, jualan gua di Instagram itu adalah ya begini. Jalan-jalan gua, happy-happynya gua, prestasinya gua. Nah, sekarang lu suruh gua jangan pergi. Gue jualannya susah dong gitu kan. Nah, untuk menghormati dia, kalau teman-teman mau lihat Instagram saya, ini postingan pertama saya di Europe waktu itu, pertama kali nyampe, saya bilang sama dia, gue nggak bakalan ketawa kok. Jadi saya pasang muka sendu teman-teman. Di foto pertama. Berikutnya udah ketawa semua. Yang penting gue hormatin dia dong. Gila kali. Gitu. Nah teman-teman saya mau kasih tahu. Eh, Kalau di 2020 saya bilang, Frans, lu jalanin Prudential 4 tahun waktu itu, lu bakal ke Italia nonton Juventus live. Saya tinggalin dia. Saya akan tinggalin dia karena buat saya itu bullshit teman-teman. eh saya kan tatoan. Tato pertama saya adalah moto klub kesukaan saya ini, teman-teman. Karena saya segitu sukanya dari kecil. Dan saya udah pernah nonton Juve dulu, tapi cuma di Singapura doang. Ya elah, friendly match lawan Singapura doang. Lawan Muhammad siapa juga saya kagak tahu itu siapa tuh orang Singapurnya ya. Nah, kali ini saya dapat kesempatan buat nonton final Coppa Italia di Roma. Kebetulan si Bloon ini menang lagi teman-teman. Kan lagi bloon-bloonnya nih sekarang. Menang angkat piala, saya bisa liatin pakai mata kepala saya sendiri. Itu ya tadi kan muka sendu ya. Nah, udah berikutnya ketawa semua dah kayak gini. Nah, saya mau kasih tahu ke teman-teman kalau apa yang dikasih sama Pru itu beyond ekspektasi saya di awal, teman-teman. Saya nggak masukin ke slide. Saya benar-benar bangkrut parah, teman-teman ya. Dari income saya lebih besar daripada berat badan saya awalnya. Jadi tinggal 21, kadang 12, kadang 17. Nggak jelas, namanya juga usaha, namanya juga dagang.
Saya pertama kali join Pro, masih ada catatan ya, masih ada fotonya, tapi sorry nggak ada di slide. Kalau tim saya udah pernah saya kasih lihat semua, susu saya juga udah sering dengar. Saya cuma tulis semoga bisa dapat 20 sampai 25 juta per bulan aja dari Prudential. Buat saya udah cukup. Kenapa? Karena kan nggak ada yang tahu bakal pandemi ya. Jadi kalau saya dapat 20-an di Bangkok tambah 20-an lagi di Peru, saya pikir bisa hidup lagi lah kalau dengan si cap gocap gitu. Cuman teman-teman, saya tulis berapa? Dikasihnya kok berlebih-lebih, berkali-kali lipat. Itu yang bikin saya sangat bersyukur jalanin Prudential, dan rasa syukur itulah yang saya tularin ke tim saya, calon rekrutan saya, dan teman-teman semua. Semoga teman-teman juga yang tadinya di awal kalau jalanin Pro tuh setengah hati, malu-maluin, nggak ada keren-kerennya, nggak ada prestisenya. Cuma kalau lu jalanin bener-bener, percayalah apa yang saya dapat ini nggak ada apa-apanya kalau dibandingin Ko Harrison, Ko Acong. Setai kuku mereka ini teman-teman semua. Apa lagi? Udahlah, muka saya semua jangan. Udah. Next bro. Nah, ini tahun lalu, ini yang di Semarang yang ditodong sama Ko Acong, teman-teman. Terus tahun lalu juga promosiin satu, lalu yang saya bilang Star Club keempat, ya udah. Nah, teman-teman, saya sudah bilang sama namanya WS, teman-teman, si yang di tengah yang jangkung itu tim saya yang akhirnya dapat Star Club, teman-teman. Saya bilang sama dia, saya tuh nggak suka Europe teman-teman karena lidah saya tuh Indo banget. Buat saya keju itu kayak ketek bule. Saya nggak bisa makan begituan. Jadi gue kayaknya nggak mau extend deh. Cuman dia bilang, Pran, kasihan lah gue, temenin lah gue. Ya udah saya extend juga buat nemenin dia teman-teman. Jadi eh udah gitu kita bikin baju gitu, teman-teman. Kita bikin norak deh. Norak sebenarnya cuman hal-hal norak itu yang bikin kita makin akrab sebenarnya. Jadi kita bikin saudara tanpa syarat. Padahal banyak kok syaratnya. Banyak. Terus apa lagi? Eh, saya kan selalu perginya tidurnya bareng si Nando terus, tidurnya bareng Nando terus. Saya capek sama dia. Nah sekarang bisa pergi bareng tim saya, itu tuh happy banget teman-teman. Lihat muka dia ketawa, happy. Nah saya lebih happy lagi. Jadi sekarang kalau teman-teman nanya, Frans, lo udah achieve belum? Jujur belum teman-teman. Cuman tadi saya udah bilang ke Koacong, takut juga sebutnya ya kok ya. Cuman laki-laki kalau udah nyebut harus ditepatin ya. Saya belum achieve startup sekarang. Tapi teman-teman lihat nanti di Amsterdam ada foto saya di sana, teman-teman. Amin ya, teman-teman. Ada yang mau bantu nyumbang API, teman-teman? Dikit lagi, dikit lagi. Teman-teman, saya mau kasih tahu, ini adalah salah satu ketololan kita yang bikin saya tuh makin jatuh hati sama leader saya dan komunitas saya, tim saya, teman-teman. Bayangin ada asu-asu Cina umur 50, dia mau loh begini, teman-teman. Coba gimana playnya, teman-teman? Bro, bisa di play nggak? Nggak bisa ya? Ya, suwe lalu. Nah, ya udah. Nah, teman-teman. Asuk saya adalah tipe orang yang dari dulu bilang begini, Frans, lu punya ide apa? Sampein aja, gue support. Lu punya ide apa? Sampein aja, pasti gue dukung. Karena gue punya privilege untuk support itu, tapi idenya udah mulai kurang. Wajar ya, dia udah mesti minum ginkgo biloba biar nggak gampang lupa gitu ya. Tapi semuanya gue rely ke lu yang running, lu perlu apa? Support. Gua support. Dan dia tuh nggak ngomong doang, beneran teman-teman. Jadi bilang, cara saya ngerekrut, cara saya maintain tim kan dari hura-hura ya, dari happy-happy ya. Saya tuh kalau lu mau belajar di agency aja, kalau lagi ngumpul sama gue lu harus happy. Saya bilang gitu. Jadi untuk narik orang yang happy-happy itu, ya lu ikutin cara main gua gitu. Jadi kalau saya bilang, kita bikin konten ini, dia mau aja. Kita bikin konten ini, dia mau aja. Mau dia jadi badutnya pun dia mau-mau aja, teman-teman. Nah, terus ini kita bikin setiap hari Selasa. Setiap hari Selasa ngumpul kalau nggak di rumah saya, di rumahnya si WS, tim saya yang tadi Star Club bareng itu ya. Pokoknya setiap hari Selasa. Cuman gini teman-teman, saya mikir gini, tim saya belum besar. Tim Nando belum besar. AB-nya susu saya itu ada 3 ya. AB direct saya, Nando sama Dokter Rika. Saya belum besar, Nando belum besar, Rika belum besar. Tapi kalau dikumpulin kan kelihatannya kayak banyak. Ya, jadi lebih seru juga. Jadi saya bilang kita
kolaborasi aja, kan pohon-pohon lu juga gitu. Jadi setiap Selasa tidak pernah bolong. Jadi saya bilangnya Selasa keramat teman-teman. Kalau nggak di rumah saya, berarti di tetangga saya. Lo tahu kan rumahnya WS Dre? Nah iya di situ. Saya, WS sama Andre itu teman-teman. Tetanggaan. Jadi kalau kadang Andre mainnya kekencangan saya bisa dengar juga tuh. Nah, nah. Jadi pagi 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 gitu teriaknya kekencangan terlalu semangat Andre Andre. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi saya sang kalau rekrut orang saya nggak pernah menjanjikan yang gampang, yang happy-happy. Pokoknya lo harus ikut sistem yang gue buat. Selasa lo ke tempat gue, Sabtu lo ke kantor. Terus siapin 1 hari lagi, lo yang tentuin hari apa aja. Boleh deh ketemu di tengah atau gue ke tempat lo boleh. Tapi kalau lo udah bilang hari Rabu, lo saya kan kelihatannya happy-happy orangnya ya, ketawa-ketawa ya teman-teman. Itu cuma di sini aja sebenarnya. Kalau saya lagi serius, saya bilang lu udah kasih hari gua Rabu dan lu nggak nongol di hari Rabu, bah beda saya. Saya nggak ketawa-ketawa teman-teman. Jadi saya perlu komitmen sekarang. Saya nggak jual yang gampang-gampang lagi gitu. Nah teman-teman, saya suka banget sama ini. Sampai saya screenshot teman-teman. Semoga nanti bakal ada di tahap kita bisa bilang begini teman-teman. Gaji bulan lalu aja belum habis. Kita nggak ke gaji ya, kita income ya. Income bulan lalu aja belum habis. Kok udah dikasih lagi sih? Kan percis sama Prudential teman-teman. Coba tanya Ko Erison, Ko Acong. Dia bingung habisin duit dia, beneran deh. Betul kan ya Ko ya? Bagi aja ya. Kita dapat Selasa dapat. Rabu dapat. Jadi kalau orang nanya lu, kalau ada orang mau minjem duit sama kita terus kita bilang gak ada duit, ketahuan bohong teman-teman. Ada mulu. Ada amin teman-teman. Nah, saya mau cerita teman-teman. Saya bukan orang yang hobinya mahal-mahal. Enggak. Oh iya, sekarang saya enggak eh setelah slide ini saya bukan maksudnya untuk flexing. Sekali lagi. Kalau bilangnya begitu, ya emang mau ada flexingnya nggak apa-apa ya, teman-teman. Maksudnya gitu, saya cuma mau bersyukur, teman-teman. Saya cuma mau bersyukur sama hidup saya. Saya udah susah 2018, 2019, dua tahun, teman-teman. Lalu mobil saya tuh 9 tahun, hampir 10 tahun tidak pernah ganti. Saya HRV itu beli dari PO Bangkok. Itu pun nyicilnya 3 tahun, teman-teman. Ya, saya belum merit waktu itu belinya. Merit, punya anak 1, punya anak 2. Masih itu aja mobilnya teman-teman. Saya, istri, anak 2, suster 1. Full. Setiap kali saya, puji Tuhan, saya masih punya papa mama. Istri saya masih punya papa mama, semuanya lengkap. Kalau bawa papa mama, anak saya yang gede kan mulutnya kayak saya nih ya. Dia bilang, nggak enak kalau ada popok kungkung, sempit. Iya. Mau gampar anak sendiri ya. Jadi eh cece saya, koko saya, adik saya, semuanya mobilnya yang 3 baris. Lalu anak saya yang gede, si setan 1 ini ya, dia bilang, Pak emang nggak bisa mobil kita kayak si kuku, panggilnya kuku gitu, Cina, kayak kuku gitu. Saya pikir-pikir, kan sekarang udah bisa. Ya jadi udah, biar kalau kita ajak papa mama saya, nggak papa mama saya kan nggak enak juga dengernya ya kalau jemput papa mama. Anak saya itu kalau bete mukanya kelihatan teman-teman. Sempit lah. Jadi puji Tuhan saya dapat berkat ini teman-teman. Saya bisa ganti mobil. Lalu itu bukan hebatnya saya, itu semua berkat dari Prudential teman-teman. Lalu 2-3 bulan lalu istri saya tuh nggak bisa nyetir mobil teman-teman. 2-3 bulan lalu kita baru camp, Miracle Camp ya. Aling ada yang tahu GA ownernya Miracle ya, GA ownernya Miracle. Dia bilang, Frans, anak saya udah mau ke UK kuliah katanya. Ya terus ngapain kasih saya? Iya, terus Celine namanya. Celine udah mau ke UK. Terus Ci, mobilnya nggak ada yang pakai katanya. Mobilnya itu kotak tisu yang bisa jalan teman-teman. REV itu katanya. Ya, tahu kan ya, yang kotak tisu dikasih be- mesin aja pokoknya itu bisa jalan gitu. Ah, saya cuma bercanda teman-teman. Saya cuma bercanda. Segini deh Ci, saya bayarin. Ya udah. Ci kok gini gampang amat. Kok gampang amat. Saya bilang, proses jual beli saya yang ngajarin teman-teman. Saya yang ngajarin, Ci, proses negosiasi saya sebut harga. Cici bilang, jangan dong, tambahin segini gitu. Ya,
Baru di situ kita ketemu di tengah-tengahnya tuh. Ayo ulang lagi ya, saya bilang gitu. Ci segini, ayo. Nggak belajar dia. Terus nggak apa-apa katanya. Saya jadi takut. Kan saya mau buat istri saya nggak bisa nyetir. Saya lagi kita di Sentul apa Bogor, saya lupa apa Puncak. Saya telepon, bisa begini nih, lu mau nggak? Tapi lu harus belajar nyetir loh. Dan kalau belajar nggak bisa sama saya teman-teman. Bisa cerai beneran. Bisa cerai. Saya ini kelihatan ketawa-ketawa cuman kalau di sini aja teman-teman. Sebenarnya saya tuh ada orang yang sumbu pendek. Saya bahkan tidak bersumbu teman-teman. Saya tuh gampang banget emosian. Jadi jangan belajar sama gua. Lu harus belajar di sana. Puji Tuhan teman-teman, sekarang udah bisa nyetir dia. Jadi berkat Prudential berarti ya. Nah, maksud saya gini teman-teman. Oh iya, saya mau bilang gini teman-teman. Hmm, saya pas dulu sebelum Pro, HRV itu saya nyicil 3 tahun teman-teman. Di Prudential, saya bisa ganti yang harganya 2 kali lipat. Saya bisa cash, cuman kata salesnya, kok apa kok namanya? Smart cash ya, yang 11 bulan itu katanya. Kalau 11 bulan kan hitungannya kok sama kayak cash tapi dapat asuransi. Ah ya udah yang itu aja. Maksud saya mau kasih tahu kalau saya jalanin bank online shop sebenarnya berapa belas tahun lah. Bangkok kan 10, sebelum itu kan saya dagang kaos polos ya. Itu cicilnya 3 tahun teman-teman. Saya jalanin pro 4 5 tahun bisa begitu. Itu maksud saya yang saya mau kasih tahu kalau kegilaan bisnis bro kalau kalau lu jalanin bener-bener gitu ya. Baru lunas, saya pikir saya bisa lebih lega napasnya. Yang tadi saya cerita yang Caling mobilnya tadi itu lagi. Jadi saya tahun ini banyaklah bonyoknya. Udah gitu teman-teman, saya selalu bilang bisnis ini tuh bagus, bagus banget, paling bagus teman-teman. Saya cerita sedikit ya. Kok saya sampai jam berapa nih? Hmm, Mati aja kalian tuh. Jam 3. Nah gini teman-teman, saya mau kasih tahu ya, seberapa terberkatinya saya di bisnis ini. Papa saya orang kaya, bangkrut. Lalu saya agak naik lah, nggak bisa bilang naik, saya agak naik, bangkrut. Saya mau cerita, Andre harusnya tahu. 2018 saya pindah, saya merit tuh tinggal di Green Lake teman-teman, tapi ngontrak. Tapi kan saya bilang saya nggak punya visi jelas ke depannya karena saya tolol aja orangnya. Saya sekali ke Bangkok saya bisa ngontrak 2 tahun teman-teman. Ah itu income saya dulu pas masih lancar. Paham ya? Saya berangkat sekali ke Bangkok saya bisa ngontrak 2 tahun. Saya selalu bilang begini, adik saya temennya Andre udah punya 2 properti. Dia bilang, kok lu kenapa nggak ambil rumah? Ngapain? Ini kan saya dulu ya masih bego ya teman-teman ya. Orang gue sekali ke Bangkok bisa ngontrak 2 tahun, ngapain gue bayar pajak bla 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 bla. Ah, itu namanya orang blow online ngomong teman-teman. Ya, jangan didengerin. 2018, anak saya sebulan 2 bulan sebelum lahiran, saya nggak bisa bayar kontrakan lagi teman-teman. Kan kontrak 2 tahun tuh, merit 16 sampai 18. Bisa bayar kontrakan, nggak bisa ke Bangkok lagi. Paham ya situasi saya di situ teman-teman. Ini cerita real teman-teman ya, nggak ada yang didramatisir. 2018, mertua saya, mertua, ya Andre tahu lah, nawarin, mau nggak tinggal di rumah papa mama itu. Lu cowok anjing, cowok kan? Saya minta izin 2016 kawinin anaknya, anak bontotnya, anak cewek bontotnya yang diasuh bagus-bagus. Tuh, saya buntingin. Ya kan udah kawin nggak apa-apa. Saya saya buntingin. Sebulan 2 bulan sebelum brojol, saya balikin ke orang tuanya, ngikut lagi. Tahu nggak rasanya gimana? Ada yang jangan pernah lah, jangan pernah rasain. Itu jijik banget. Ngerti nggak sih maksudnya? Saya cerita nangis-nangis ke papa mama saya. Pak, kondisi gue begini. Papa saya dengan bijak bilang, itu rezeki lu. Kok rezeki anjing maksudnya? "Mm, Ya lu masih punya mertua yang kayak gitu, nggak pandang sebelah mata, support lu segala macam. Dia juga semenjak lu merit ya lu juga jadi anak dia segala macam. Oh, tai 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 lagi. Tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi dari 2018 saya tinggal di rumah mertua teman-teman. Kalau teman-teman tahu, saya itu makan banyak.
karena saya nge-gym, saya jaga badan. Makanan saya semuanya daging, telur, daging, telur. Saya nggak beli teman-teman. Dari 2018 saya nggak bisa beli, tapi saya tetap di provide. Ini cerita seriusnya ya, cerita jujur. Lo ngasih uang bulanan nggak? Nggak, nggak bisa, nggak bisa. Bukan nggak mau, nggak bisa. Saya nggak bayar listrik, saya nggak bayar air. Anak saya belum sekolah ya, masih baru lahir. Lo tau gak sih nggak ada pride-nya jadi cowok di situ. Ngerti gak sih? Kan sekarang udah hahaha hihi itu semua berkat Pru. Cuma saya mau kasih tahu keadaan saya kayak gitu. Nggak ada harga dirinya deh. Eh, tahu istilah lanhok tahu ya lanhok ya? Hmm, 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 hmm. Saya begitulah teman-teman. Saya begitulah. Mau kondo tahu ya? Modal komitmen dan doa. Ya, itu tuh percis saya dulu. Iya. Oh, 2018, 2019 cukuplah lu numpang di rumah orang. 2 tahun nggak ngasih apa-apa anjing beneran saya nggak ngasih apa-apa. 2020 saya jalanin Prudential teman-teman. 2021 AAB. AAB emang udah ada duitnya? Nggak ada. 2022 jadi AB. Udah ada duitnya? Mulai ada. Mulai ada. Oh iya, saya disupport sama istri saya lupa. Saya nggak pernah malu cerita begini karena saya tuh bukan orang yang paling bagus teman-teman. Kalau diundang sharing, tapi saya yakin saya yang paling jujur. Nah, pas pandemi istri saya tiba-tiba manggang, manggang kue. Andre pasti tahu. Manggang kue. Rame loh. Rame. Jadi, lu tahu kan income agent berapa ya? Income agent berapa? Jadi saya dapat support dari istri saya. Jadi dia harus kalau dapat nggak enaknya kerja pakai otot adalah kalau lu dapat bulk order 2.000, 3.000 dari bank, lu harus kirim jam 9 pagi, jam 2 subuh dia udah bangun, teman-teman. Ngadon. Saya selalu support nggak ngerti apa-apa cuma yang penting saya bangun aja gitu. Jangan lanhok amat lah gitu ya. 2021 income belasan. Dia masih support teman-teman. Belum boleh berhenti. Manggangnya belum boleh berhenti. 2022 pala 5. Saya udah bilang sama dia, kayaknya gue udah bisa. Cuma dia masih belum mau. 2023 naik lagi income saya. Dari 2023 saya sudah mempensiunkan istri saya teman-teman. Dan itu adalah kebanggaan yang sangat gitu. Jadi karena gini, bukan saya nggak mau istri saya berpenghasilan. Cuman ingat ya, saya pacaran sama istri saya itu dari SMP 2 teman-teman. Dari SMP 2 itu yang saya ceritain teman-teman. Intinya dari saya umur 20-an awal, saya sama dia udah cari duit bareng. Masa sekarang udah sama ada anak. Seberapa akrab pun saya sama anak kan dia lebih akrab sama emaknya ya. Jadi lu sama anak aja gue udah bisa provide kok sekarang. Nah semenjak 2023 saya sudah mulai berlebih, saya bisa kasih ke mertua saya. Nah kalau ditanya sekarang masih tinggal di rumah mertua gak? Masih teman-teman, tapi dengan kepala tegak. Kenapa? Hmm, yang renov rumah saya, yang ngasih bulanan saya, yang adalah pokoknya gitu. Pokoknya sekarang saya yang provide. Gantian dong anjing, kan lu udah berapa tahun numpang gratis gitu ya. Harus tahu diri teman-teman gitu. Nah, tapi saya bilang ke teman-teman saya, ke tim saya, Prudential tuh bisnisnya bagus banget. Prudential tuh keren banget. Tapi ada di sini saya tuh nggak perlu keluar dari rumah ini sebenarnya. Kenapa? Karena saya dulu kalau ada yang tahu TSS tahu ya Jembatan 5 kan muka-muka si Kanyin semua nih ya. Ya, Akyong, Apen, Aliong semua ini mukanya. Saya di TSS dari dulu tinggal belok dikit itu namanya Jamblang. Saya sekarang tinggal di Jamblang tetanggaan sama Andre. Saya dari kecil di situ teman-teman, lahir di situ. Jadi ya itu circle saya di situ, temen di situ, makanan di situ, sekolah di situ. Jadi sekarang saya enak banget di situ. Saya nggak ada keharusan pergi. Mertua semuanya baik-baik teman-teman. Cuman saya tuh ada berantem di sininya karena tetap namanya numpang. Tetap hmm, ngomong ke orang bisnisnya luar biasa. Tapi kok lu numpang? Mati saya. Ngerti gak? Nggak enak di sini ya berantem teman-teman. Terus saya ingat quotes yang tadi teman-teman. Bro, nggak bisa nih bro. Yang tadi dong bro. Nah, income bulan lalu belum habis. Gua nambah mobil, ganti mobil.
belum habis. Gue nambah mobil, kok belum habis teman-teman. Jadi karena belum habis terus, saya pikir kayaknya gue perlu punya aset deh, teman-teman. Udah, next dulu ya, next dulu. Nah udah, pokoknya saya udah ambil rumah teman-teman ya. Saya udah ambil rumah, tahun depan jadi, itu pun nggak saya tinggalin karena biar kalau ada orang yang ngomong, kata lu bisnis pro lu tuh bagus banget, tapi lu tinggal numpang. Boleh dong gue tinggal di sini, tapi gue punya rumah juga kok, gitu doang teman-teman. Buat ngasih makan ego saya doang dan menurut saya nggak ada salahnya kok gitu. Dan dari dulu bapak saya selalu bilang, papa kandung saya, Frans lu masih nggak, bapak saya nggak pernah panggil Frans lah. Lu masih muda, kalau cicil rumah cicil panjangan. Ternyata kalau di Prudential teman-teman ada hitungannya. Jadi udah dihitungin sama susuk saya. Susuk saya itu seperti ahli nujum teman-teman ya. Dia nggak pernah les sempoa, tapi kalau lu tanya dia, sipsam sip, ketemu hasil. Lu nggak percaya, lu cobain. Benar dia cuma sipsam sip, dapat hasilnya. Nah, udah dihitungin sama dia. Saya begini aja terus teman-teman. Saya kan sebenarnya nggak luar biasa ya. Cuman Star Club promosiin satu. Star Club promosiin satu. Itu 3 tahun bakal lunas sendiri teman-teman rumahnya. Jadi kalau teman-teman tanya, tadi saya udah cerita pandangan saya sebelum join Pro. Lalu pandangan saya setelah 5 tahun jalanin Pro. Dan sekarang visi saya ke depannya, kenapa saya tetap jalanin Pro. Gue kerja tuh kayak gak kerja teman-teman. Serius deh. Cuman nongkrong doang kan? Ketemu orang doang kan? Bikin orang itu nyaman sama lu, ketawa sama lu, happy, lu mabokin dia tanda tangan. Kan gitu. Gak bercanda. Cuman kan ketemu orang enak. Kalau dia gak mau jalanin bareng, karena dia punya duitnya, ya lu beli sama gue. Tapi kalau gue cerita, ternyata dia juga sama kayak saya dulu. Iya lagi bro, gue juga dulu begini. Ya gue ceritain apa yang gue dapat. Gak usah flexing, saya cuma cerita tentang seberapa bersyukurnya saya. Dari hidup yang tadinya saya bilang hina, numpang rumah mertua. Tapi sekarang, ya berlebih lah maksudnya. Ada lebihnya lah gitu teman-teman. Capek ya teman-teman. Nah teman-teman. Jadi sekarang visi saya ke depannya ya mau cepet-cepet lunasin rumah itu dengan cara apa? Ya jalanin pro-nya lebih getol lagi gitu loh maksudnya teman-teman. Ya, apa ya? Yang kita kan buat ngejar AB kalau normal-normal aja bukan manusia super ya yang setahun bisa langsung AB kan bisa nggak? Bisa. Tapi kalau lu nggak super-super amat ya perlu 2 tahun kayak saya buat capai AB atau mungkin ada yang 3 tahun teman-teman. Cuman banyak ya yang nggak sabar buat jalanin bisnis sendiri selama 3 tahun. Tapi yang ngomong begitu ke kita, yang nolak kita, sabar loh. Dia kerja sama orang, kerja buat memperkaya orang lain 10, 20, 30 tahun. Jangan tol-tol amat maksudnya teman-teman ya. Gue mendingan start small, tapi gue jalanin sesuatu untuk bikin gue makin naik. Bukannya gue kelihatannya keren pakai income stabil teman-teman tapi aman. 9 to 5, income stabil. Saking stabilnya, segitu-gitu aja. Tahun ini lu tanya temen lu, income lu berapa? Segini bro. Stabil dia. Lu naik terus, dia segitu terus teman-teman. Kalau itu yang lu anggap income-nya aman, ada masalah di otak lu. Ngerti nggak teman-teman? Jadi gue lebih baik tetap di Prudential walaupun ada gangguan dari mana-mana, gue tetap yakin ini yang terbaik teman-teman. Karena gue yakin kalau gue jalan yang terbaik dari sini, nyawa-nyawa ini pasti happy. Nyawa-nyawa ini bisa gue bahagiakan teman-teman. Gitu. Oke sekian aja dari saya. Kalau saya ada salah-salah, saya minta maaf ya. Sih. Capek ya. Cek, kasih tepuk tangan sekali lagi dong ya. Terima kasih, Ko Frans, Kokun Cup. Kokun Cup. Oke, saya mau undang Ko Acong untuk kasih gift. Oh tadi katanya nggak ada. Oh ya, kita buka dulu satu pertanyaan ya. Ada yang mau nanya, teman-teman? Terjadi sedikit dualisme. Tadi saya di briefing tidak ada pertanyaan. Perubahan rencana. Oke, ada yang mau tanya? Oke, Koko Berstin silakan. Pagi bro, mau nanya, ini kan joinnya kan itu kan 2020-an ya.
tadi kan jualannya lewat IG ya kebanyakannya. Nge-brandingnya itu lebih nge-branding ke jualan langsung atau kayak pakai video atau gimana? Terus satu lagi ngerekrutnya itu gimana sih cara ngerekrutnya? Yang kan tadi kan ada yang dapet yang kayak cewek ya, oke, terus ada yang cowok. Itu gimana cara ngomongnya atau BOP-nya gitu? Berapa lama dia bisa langsung jualan? Thank you. Thank you kok. Tentang sosmed, tentang sosmed. Yang diposting apa? Berarti kok ya? Saya setiap tahun beda-beda postingannya karena sesuaiin sama stage saya di mana. Cuman di 2020 saya ini tipe orang yang main-main kok. Teman saya seumur hidup taunya saya Frans yang happy-happy, ketawa-ketawa gitu ya. Dan saya jauh dari kata asuransi, apalagi Prudential gitu ya. Kan saya engkong-engkong PO Bangkok. Nah, di 2020 saya mau cuci otak teman-teman saya biar kenapa saya branding ya? Tujuannya itu bukan untuk jualan awalnya, tapi biar kalau lu dengar asuransi, lu ingat sama Franz Cornelius. Lu dengar Prudential apalagi lu harus ingatnya sama Franz Cornelius. Itu tujuan saya untuk branding, untuk cuci otak. Gue udah bukan di Bangkok loh, gue udah nggak dagang loh gitu. Jadi apa yang saya posting pertama-tama? Pertama, saya namanya agent baru, belum punya prestasi, ya dong. Belum punya apa-apa kok. Nama lu belum ada, tim lu belum ada, iya kan? Terus apa yang saya posting? Pertanyaannya kan gitu. Nah, buat saya, apapun yang saya pelajarin di awal, itu semuanya hal baru buat saya. Sesimpel sekarang buat kita semua namanya masa tunggu itu makanan sehari-hari ya. Cuman kan buat agent baru itu baru ya. Ya saya bikinlah tentang masa tunggu. Apalagi segitiga. Kita kan sampai muntah-muntah. Ngigo aja bisa ngomongin segitiga. Ya. Cuman kan itu dulu semuanya baru. Bikin tentang itu. Gitu. Awal-awal saya belum video kok. Karena saya beneran pemalu aslinya. Cuman gini kok. 2020 nggak semua agent bikin konten. Benar ya. Jadi saya bikin kontennya dulu karusel. Karusel tau nggak yang di ya yang slide-slide gitu. Itu udah beda. Makanya saya bilang saya tuh nggak hebat, cuman saya mungkin terlihat lebih beda. Jadi saya bikin konten orang ngeh nih. Kok ada agen asuransi yang bikin konten gitu. Padahal udah banyak, cuman kan nggak ke reach semua orang ya. 2021 saya promosi AAB dapat Startup London. Memang tidak pergi karena kan pandemi. Tapi itu saya glorify. Glorify apa bener ya bahasa Indonesianya? Saya wah gituin lah tentang Londonnya. Karena London itu walaupun nggak pergi teman-teman, kita kan di cash out. Londonnya gocap. Terus ada duit apanya lagi lah ya. Uang jajannya itu lagi yang berapa belas itu 15 atau setengah. Saya cerita ke teman-teman saya, real itu dipakai buat apa? Lahiran anak kedua saya. Saya cerita beneran karena saya baru AAB baru duitnya mana sih? Anak kedua sesar Grand Family 2021 itu 40-an something teman-teman. Jadi saya bilang lahiran gue tuh di endorse sama Pru. Bahkan nama anak gue hampir Prudential Cornelius teman-teman. Saya selalu cerita begitu karena saya selalu mau bikin orang ketawa aja karena saya mau cerita itu santai aja. Tapi kan ngeh gitu. Udah 2022 saya naik AB, itu tuh pembuktian saya ke teman-teman saya, circle saya yang bilang saya itu agent pandemi. Aji mumpung lu ada COVID, lu jadi agent. Tapi kalau 2020 lu bilang gitu, 2021 gue prestasi, 2022 gue makin prestasi. Masa sih lu masih nganggap gue kayak gitu? Paham gak kok? Nah 2022 saya glorified AB-nya saya yang selalu naik tiap tahun. Prestasi terus, timnya nambah terus. Itu yang saya jor-jorin. Ya. Dan, dan 2002, jujur ya, 2020 kan saya masih orang baru di dunia asuransi. Saya masih kalem. Nah, kontennya masih kalem semua. 2021 saya masih kalem karena saya ngerasa baru A B jangan banyak bacot lah ya. 2022 saya prestasinya kan makin ada. Terus saya udah jadi AB. Kayak gue males pakai topeng lagi deh. Jadi saya bikin konten ya hahaha aja, konten bego-bego aja karena saya sukanya kayak gitu. Jadi saya mau kasih tahu ke teman-teman saya khususnya
Bisnis asuransi itu yang dijalanin itu orang-orang kayak kita yang happy-happyan aja gitu, nggak kaku lagi kayak dulu. Kalau dulu kan mungkin pakai kemeja sampai dikancingin di sini nih, pakai koper begini. Enggak. Iya kan? Sekarang kan anak muda semua kok happy-happyan, seru-seruan. Itu tujuan saya. Nah, semenjak saya mainnya sama agensi luar kayak Surya tahu ya, Surya Winata Fusada, saya suka banget sama dia. Edward Himawan kok, si Edo. Itu orang-orang yang umurnya di bawah saya, 2-3 tahun, 1-2-3 tahun. Tapi joinnya duluan daripada saya. Kalau saya lihat Ko Harrison, Ko Acong buat saya tuh bukan kejauhan. Balapnya itu ngerti gak sih kok? Kan emang kalian lebih senior dan lebih duluan. Jadi anjay gue balap si Ko Harrison Ko Acong tuh susah. Tapi ini dua orang kan umurnya di bawah saya. Cuman joinnya aja duluan. Dia tuh bisa dapat 3-4 kali lipat dari saya. Jadi saya tuh panutan saya tuh ke mereka gitu. Nah mereka kan nggak ngonten. Mereka itu ngasih tahu apa rasa syukurnya dia lah, bukan flexing ya, cuman teman-teman kalau ada yang follow saya nggak tahu ngeh apa enggak, saya selalu ganggu psikis orang teman-teman. Contoh, saya kan setiap hari nge-gym, saya nge-gym itu di jam 9, 10 di saat orang-orang lagi buru-buru macet-macet buat ngantri absen kantor. Paham nggak maksudnya? Pas lu gedebak-gedebuk, gue malah nge-gym. Paham ya? Sore di saat lu lagi pusing, anjay gue pulang kena macet atau enggak ya, saya lagi main pickle teman-teman. Saya lagi suka pickle, beda sama padel ya. Saya lagi suka main pickle. Saya suka ganggu pikiran orang di situ. Makanya tadi saya bilang kalau saya pergi liburan, eh selalu di weekdays. Buat ganggu orang. Itu yang di Instagram saya gitu, saya udah nggak produk kok. Karena ya, masa sih saya tahun ke-6 masih ngomongin masa tunggu kan capek ya. Ya saya jor-jorin ya jalan-jalan saya. Happy-happynya saya sama anak saya, sama istri saya. Di waktu orang harus kantoran, harus jaga toko. Karena saya paling sedih kalau mau ambil rapot anak aja lu izin setengah hari. Ngerti gak sih lu maksud gue? Ambil rapot anak izin setengah hari. Emang itu hidup yang lu mau maksudnya? Ngerti nggak? Nah itu saya ganggunya dari sana teman-teman. Jadi saya juga ganggu, ngomong sama tim saya yang masih kantoran. Saya ngomong begini sama tim saya yang masih kantoran. eh kalau kalau gue nanya lu, bro hari ini lu ngapain aja? Kan saya kalau Selasa itu ngumpulnya jam 6 jam 7 mulainya, bisa sampai jam 12-an. Gue nanya lu hari ini lu ngapain aja? Lu bisa selesai dalam satu kalimat. Di kantor kok. Karena lu dari jam 9 sampai jam 5 tuh di kantor terus. Hidup lu di sana doang. Iya kan? Kalau lu nanya gue, hari ini gue ngapain aja? Banyak gue bisa jawabnya. Pagi gue nge-gym. Siang gue bisa ketemu orang, sore gue bisa main lagi, malam ini ketemu lu lagi. Paham gak? Gue bisa di mana-mana dalam sehari itu. Paham gak maksudnya? Lu setiap hari Senin sampai Jumat gue tanya lu ngapain di kantor? Hidup yang kayak gitu yang lu mau. Kalau itu yang lu mau, lanjutin. Cuma kalau lu mau punya, buat saya itu kemewahan. Kalau lu bisa ngatur waktu lu. Paham gak maksud saya di sini? Cuma kalau lu nggak bisa ngatur waktu lu, masih jadi budak korporat itu. Kalau itu yang lu mau, ya silakan. Cuma kalau gue nggak mau, gitu. Kalau yang cruise segala macam kok, yang cruise yang paling lama ya, karena yang tadi saya bilang dia pikir saya ada modus apa-apa segala macam. eh saya counsel GNBO di Miracle per 2-3 bulan sekali saya bikin acara gitu. Cyclic, ada yang tahu Cyclic? Ah, saya bikinnya Cyclic. Pertama kali bikin Cyclic di sini di MG. Cyclic talk show pulang. Tertib. Cuman saya rasa agensi lain juga pada bikin begitu ya. Enggak, saya pengen ada yang lebih. Saya pengen ada yang seru-seruan. Jadi saya bikinnya di bar. Saya bikinnya di bar. Cyclic, talk show, hmm, mabuk, enggak. Ada dikit-dikit lah gitu teman-teman. Habis dari bar, kita pindah. Ternyata animonya bagus. Eh, FLC kita di acara itu tuh 63 loh. Gitu. Terus kita bikin lagi di klub di Hermosa. Eh, lebih lagi dari 63 teman-teman. Jadi cycling, talk show, DJ. Nah sekarang kita bikin lagi buat Q4.
beda lagi. Pertama udah karaoke, yang pertama karaoke night, gitu. Yang kedua DJ, yang ketiga hari ini saya mau tes food di tempatnya mau live band. Gitu. Itu tugas saya di Miracle untuk bikin acara yang lebih santai lah ya. Karena kalau ngajak orang pertama kali ke agensi gua yuk, ke kantor gua yuk, mungkin kesannya kaku ya, mungkin. Cuman kalau pertamanya pintu pembukanya yang seru-seruan, dia udah happy, ternyata asuransi itu nggak sekaku itu ya. Asuransi itu ya gitulah ya, nggak sekaku itu. Ternyata orang lu asik-asik ya itu. Jadi dari situ kok. Cuman sih cruise doang yang lama, yang lainnya saya cepet jalannya. Gitu. Oke. Saya undang Ko Acong, kita kasih tepuk tangan sekali lagi yuk teman-teman. Luar biasa nih waktunya.